Bab 901, Surat Nebula, 1-3. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Pola Dewa, Xiaoyu sekarang tahu bagaimana ia lahir, tetapi itu adalah perwujudan dari kekuatan asli para dewa. Mungkin itu hanya jejak dari kekuatan asli. Setelah bertahun-tahun di Pulau Malaikat, kekuatannya hampir habis, tetapi bagaimanapun juga itu adalah misteri kekuatan sumber para dewa. Memperoleh pola dewa tidak hanya dapat membuat orang memiliki kemampuan untuk mencapai kaisar tempur semu, tetapi yang lebih penting, begitu celah lorong diperluas, maka seorang guru dewa dapat datang dan menempati tubuh seseorang, yang disebut guru dewa. Jelas, itu adalah ketinggian yang dapat dicapai manusia sebelum raja-raja disegel. Sekarang bahkan kaisar pertempuran tidak dapat mencapainya. Maka jenis keberadaan yang dibutuhkan jiwa dan tubuh yang mereka butuhkan begitu tinggi. Oleh karena itu, peran dan kekuatan pola dewa jelas bukan orang biasa. Dapat dibayangkan, ledakannya bukan jenis jangkauan super lebar seperti itu. Namun, kekuatan ledakannya agak tidak normal, dan area tempat Huo Dufang baru saja meledak sebelum meledakkan ruang hampa. Ruang itu benar-benar retak, gelap, menyerap segala sesuatu dari dunia luar. Xiaoyu, yang terguncang terbalik oleh gempa bumi, bisa melihat dengan jelas. Celah yang retak hampir menyerap sebagian besar kekuatan ledakan pola dewa. Meski begitu, kekuatan ledakan itu masih sangat menakutkan. Seluruhnya diselimuti, raungan, dan para master di dekatnya terbunuh atau tertegun oleh guncangan, atau terluka parah, atau melarikan diri, hanya menyisakan hujan darah yang terbang melintasi langit. Bergerak mundur, Xiaoyu bergabung dengan Ruyan. Sayang sekali, kata Xiaoyu dengan kecewa. Kupikir kepribadian Huodu tidak bisa memiliki tekad bunuh diri ini. Seperti cerobong asap, ini bukan kuncinya. Masalahnya adalah Huodu telah meledak begitu cepat. Jika aku berdiri di posisimu, aku terlambat untuk mundur, dan aku terbunuh. Metode khusus apa yang dimiliki Blazing Protoss dalam meledakkan diri? Atau apakah kecepatan peledakan diri Huodu yang begitu cepat terkait dengan pola dewa? Petik 2. Itu seharusnya kemampuan Flame Protoss. Kalau tidak, Huo tahu kecepatanku dan memilih untuk meledak, yang berarti dia harus tahu bahwa kecepatanku tidak dapat menghentikannya dari meledak. Xiaoyu mengerang. Di masa depan menghadapi Flame Protoss People, tampaknya mereka harus dibunuh sesegera mungkin dan tidak boleh diberi kesempatan. Di antara keduanya, ledakan akhirnya berhenti. Tetapi ketika jumlah Zheng Xiaofang anjlok hampir setengahnya, dan ada banyak yang terluka hidup-hidup, bahkan Zheng Batian menderita beberapa luka ringan. Ini adalah baju besi emas hiruk-pikuk Xiao Duanxing untuk melindunginya, kalau tidak, dia takut akan nasib yang serius. Bagaimanapun, dia dikejar oleh Xiaoyu dan menghalangi ledakan diri Huodu. Setelah bereaksi, Xiaoyu melarikan diri, tetapi dia menerima pemboman kekuatan itu. Tuan Qindao, Anda puas kali ini, kata Zheng Batiansen. Xiaoyu mengangkat bahu, dan berkata, jangan menatapku dengan tatapan menyalahkan seperti ini. Salahkan masalah ini atau salahkan dirimu atas kecerobohanmu, kurangnya penilaian, dan kemampuan untuk mengendalikan bawahanmu. Karena kita pasti akan bergabung dengan aliansi, tetapi kamu menyuruh orang-orang datang untuk mengambil barang-barang dari pulau suciku di awan dan kabut. Apakah ini yang disebut aliansi? Bahkan jika kamu ingin mengambilnya, tidakkah kamu ingin mengirim seseorang yang tahu beratnya, tetapi kamu mengirim Huodu, dan kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Zheng Bagat, kamu mengatakan bagaimana kamu membiarkanku melihatmu. Awalnya, aku merasa bahwa kemampuan Xiaoyu lebih baik daripada kamu. Bagaimanapun, dia datang sendiri dan mengalami banyak hal. Kamu hanya mengandalkan kekuatan keluarga dan kurangnya latihan. Membiarkanmu memimpin kelompok akan tumbuh, dan sekarang sepertinya pertumbuhanmu mengecewakan. Petik 2. Kamu, aku, Zheng Batian akan menyalahkan, tetapi Xiaoyu tidak mengatakan apa-apa dan marah, dan dia merasakan kesedihan di hatinya. Biu Zhen menatap Xiaoyu, dan tiba-tiba timbul sebuah perasaan. Mungkin pemilik pulau dari dua pulau suci itu benar-benar dapat bersaing dengan Xiaoyu. Xiaoyu yang berpura-pura menjadi Qin Xiao tentu saja tidak tahu bahwa Biu benar-benar berpikir demikian. Ketika dia melihat wanita itu selalu menatapnya, dia merasakan bulu kuduknya berdiri. Wanita ini selalu memberi Xiaoyu perasaan yang berbahaya. Merasa sos. Lagi pula, kau dan aku pernah memiliki sebuah perjanjian,
meskipun sudah waktunya untuk memutuskan perjanjian ini. Xiao Yu berkata dengan ringan. Penguasa Qingdao belum puas, aku. Zheng Batian mengerutkan kening. Xiao Yu menatap Zheng Batian, kecewa dan berkata, puas. Yang ingin kulihat adalah kemampuanmu untuk menangani masalah ini, bukan hasilnya, yang terlalu mengecewakan. Dia kemudian mengalihkan topik pembicaraan, mari kita kesampingkan ini untuk sementara, izinkan aku menyampaikan sebuah pesan kepadamu terlebih dahulu. Jika bukan karena berita ini, aku tidak akan menghentikan mundurnya dengan paksa. Zheng Batian masih ingin berbicara, Biyu buru-buru berkata, berani bertanya kepada pemilik pulau berita apa? Apakah kamu kenal Li Qingbiao? Kata Xiao Yu. Tentu saja aku tahu bahwa Li Qingbiao telah mematahkan kutukan yang dijatuhkan klan pada naga hari itu. Tidak ada yang tahu seluruh pulau malaikat, kata Biyu Zhen. Xiao Yu berkata, tapi kamu mungkin belum tahu. Setelah Li Qingbiao meninggal ribuan tahun yang lalu, 2 orang putrinya menikah dengan keluarga Wu dan meninggalkan darah. Awalnya, Li Qingbiao perlu mengumpulkan angin dan batu giok untuk keluar dari masalah, tetapi benda itu telah rusak, satu-satunya cara sekarang adalah melemparkan kutukan garis keturunan asteris melalui beberapa garis keturunan tipis dari keturunan putrinya untuk keluar dari masalah, dan sekarang keluarga Wu telah bergegas untuk menyelamatkan Li Qingbiao. Hei, kekuatan macam apa Li Qingbiao? Kamu juga dapat melihatnya. Keluarga Wu dengan cepat memperluas kekuatannya, tetapi kamu sendiri terlibat dalam perselisihan internal. Zheng Batian, bagaimana kamu mengatakan bahwa aku masih mempercayaimu dan bagaimana bekerja sama denganmu? Petik 2. Kata-katanya lambat, dan suaranya tidak keras, tetapi mereka jatuh ke semua telinga, tetapi mereka bergetar seperti guntur dan menggelengkan kepala mereka. Kekuatan Li Qingbiao yang membuat Rusman takut untuk mundur, mereka semua pernah melihatnya sebelumnya, terutama kekuatan untuk dengan mudah mengalahkan formasi mantra. Jika dia lahir, itu akan benar-benar menjadi eksistensi super yang tak terhentikan. Apakah pemilik pulau menganggap serius berita itu? Biyu Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah menurutmu hal semacam ini, apakah aku akan berbohong? Xiao Yu berkata dengan dingin, percaya atau tidak, terserah padamu. Dia berbalik dan terbang ke tangan awan dan pulau-pulau suci dan puncak pulau, ayo pergi. Dia memimpin orang banyak pergi. Melihat mereka pergi, wajah Zheng Batian bahkan lebih jelek. Rangkaian perubahan ini membuatnya tidak dapat mencernanya untuk sementara waktu. Kakak Zheng, Biyu Zhen berbisik. Zheng Batian baru saja bangun seperti mimpi, berkata, sialan Qin Xiao, dia sengaja menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kita. Jika seni bela diri dapat menyelamatkan Li Qingbiao, dia pasti akan memimpin aliansi dengan seni bela diri. Petik 2. Biyu Zhen berkata, tetapi ini juga kesempatan yang kita berikan padanya. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan Huodu, dan andalkan dirimu sendiri yang adalah Dewa Api, dan lakukan apapun yang kau inginkan, sialan. Zheng Batian memarahi. Biyu masih kecewa, dan berkata, Saudara Zheng, haruskah kita menghentikan Li Qingbiao agar tidak lahir? Ini adalah kuncinya, dan naga guntur bermata 3 milikmu harus dilepaskan. Itu saja, kita masih memiliki kesempatan untuk menghentikan 3 naga suci emas yang sedang melawan Wu Dongtian, dan hubungan antara perampok hati malaikat dan Li Qingbiao buruk, dan mereka pasti akan mengambil inisiatif untuk menghentikan mereka. Xiao Yu mungkin tidak ingin Li Qingbiao lahir. Zheng Batian mengangguk, memanggil naga guntur bermata 3. Tubuh besar naga guntur bermata 3 itu kosong, dan mata vertikal di tengahnya juga telah terbuka, memancarkan jejak fotolistrik, dan tubuhnya juga menyilaukan dengan listrik. Saudara Long, mengapa kamu tidak membiarkanku memanggilmu? Tanya Zheng Batian. Naga petir bermata 3 melirik ke arah hilangnya sang penguasa laut. Seorang wanita barusan dapat mengekang kekuatan naga-nagaku. Jika aku muncul, itu akan lebih buruk. Apa? Zheng Batian, Biyu Zhen, Xiao Duanxing dan yang lainnya berteriak kaget. Apa konsep mengekang kekuatan keluarga naga? Kalian harus tahu bahwa naga petir bermata 3 adalah naga suci, naga di masa sulit, dan keluarga naga sangat kuat. Naga petir bermata 3 tidak menjelaskannya, dan tampaknya enggan mengatakan lebih banyak. Ia menggoyangkan sayapnya. Kau memanggilku untuk menghentikan Li Qingbiao keluar dari masalah. Lanjutkan sekarang. Aku merasa sejumlah besar penguasa datang. Ia memang sudah mulai melarikan diri. Kalau begitu ayo pergi, Yu Zhen.
kau akan segera bergegas ke kami yang lain dan menghentikan Li Qingbiao keluar dari masalah. Zheng Batian memberi perintah. Biu Zhen setuju dan pergi. Mereka semua, kecuali yang terluka, bergegas pergi. Pada saat yang sama, Xiao Yu dan yang lainnya juga kembali ke stasiun. Tuan Pulau, Lokedrul menemukannya secepat mungkin. Baiklah, ada apa? Kata Xiao Yu. Lokdrew mengulurkan tangan dan mengambil sepucuk surat dari cincin angkasa dan memberikannya kepada Xiao Yu, sambil berkata, Tuan Pulau, ini yang diberikan Tuan Nebula kepadaku sebelum kita meninggalkan pulau ini. Oh, Xiao Yu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengambil surat itu. Sebelumnya dia telah bertanya kepada Lokerdru, tetapi tanggapan Lokerdru adalah bahwa dia belum melihatnya, dan sepertinya Nebula telah mengatakan bahwa surat itu akan dikirimkan kepadanya pada suatu saat. Apalagi yang dikatakan Nebula? Kata Xiao Yu. Tuan Nebula berkata, jika ada orang bernama Li Qingbiao yang ingin keluar dari masalah, biarkan bawahannya memberikan surat ini kepada pemilik pulau, dan apa yang ingin dikatakan Tuan Nebula semuanya ada di surat itu. Kata Lokedrul, kekuatan anak ini semakin kuat dan kuat, dia bahkan meramalkan bahwa Li Qingbiao akan keluar dari masalah. Xiao Yu terkejut, dan segera membuka surat itu. Dia ingin melihat hal-hal seperti apa yang telah diramalkan Nebula. Surat itu terbuka, tetapi isinya sedikitnya ada beberapa kata lima di surat itu. Pergi ke Gunung Changlang. Xiao Yu membalik surat itu dan membacanya beberapa kali. Hanya ada 5 kata, tidak ada yang lain, dan dia melihat kata, kecepatan. Cepat, dan itu saja. Hancurkan surat itu menjadi bubuk, Xiao Yu berkata, kecuali untuk ini, apakah Nebula mengatakan hal lain? Petik 2. Ya, Tuan Nebula juga mengatakan bahwa jika Anda akan pergi, Anda secara khusus diberitahu bahwa pemilik pulau hanya dapat pergi sendiri, tidak pernah membawa siapapun, dan tidak pernah membawa hewan peliharaan naga. Kata Lokedru. Oke, Xiao Yu tiba-tiba menoleh dan menatap Lokedru, dan berkata, dia bilang aku tidak boleh membawa hewan peliharaan naga. Petik 2. Ya, Tuan Nebula mengatakan bahwa jika pemilik pulau membawa hewan peliharaan naga, saya khawatir hewan peliharaan naga pemilik pulau itu akan berada dalam bahaya kehidupan, karena tempat itu, keluarga naga tidak boleh masuk. Kata Lokedru, hewan peliharaan naga, siapa yang tidak tahu bahwa hewan peliharaannya adalah Tyrannosaurus Rex. Bahkan Tyrannosaurus Rex dalam bahaya, tetapi biarkan dia pergi sendiri. Apa alasannya? Dapatkah dikatakan bahwa ada kekuatan yang secara khusus ditujukan pada naga? Meskipun Xiao Yu bingung, dia juga mengerti bahwa Nebula itu bukanlah divisi astrologi dari generasi sebelumnya dari Pulau Suci Awan dan Kabut. Divisi astrologi sebelumnya adalah setengah divisi astrologi dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Jadi pasti ada alasan untuk nasihat seperti itu. Harus pergi sendiri. Xiao Yu tidak mengerti mengapa, tetapi karena intinya jelas, ketika Li Qingbiao keluar dari masalah, dia menyerahkan surat itu kepadanya, sehingga Xiao Yu samar-samar merasa bahwa mungkin ada rahasia yang sangat besar di dalamnya, yang mungkin terkait dengan rahasia pulau itu, dan bahkan melibatkan beberapa rahasia Li Qingbiao. Jadi dia harus pergi. Selain hanya memberitahu Ruyan untuk berpura-pura menjadi Qin Xiao, dia dengan tegas memerintahkan Lokdrew dan Kilau untuk melarang orang-orang dari Pulau Suci Awan dan Pulau-Pulau Suci. Keenam tempat suci, ada sekelompok orang gila misterius. Dia sendiri kembali ke gaun Xiao Yu dan pergi sendirian. Sebelum pergi, dia sudah bertanya tentang informasi tentang Gunung Changlang, tetapi Lokedru mengatakan kepadanya bahwa ketika dia datang ke Pulau Malaikat, dia pergi ke Gunung Changlang dan memberitahu Xiao Yu lokasinya secara rinci. Gunung Changlang terletak di jantung Pulau Malaikat Suci. Pulau Malaikat sangat luas dan dapat dikatakan sebagai sebuah benua. Xiao Yu bergegas ke Gunung Changlang, yang merupakan jantung Pulau Malaikat Suci. Butuh waktu 2 hari penuh untuk sampai di sana. Kecepatannya membutuhkan waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa Pulau Malaikat Suci sangat besar, Xiao Yu tahu bahwa jika dia bergegas dengan kecepatan penuh, sepertinya hanya butuh sekitar 3 hari untuk mencapai pusat dari tepi benua Kiao. Ketika dia melihat Gunung Changlang, Xiao Yu tahu mengapa itu disebut Gunung Changlang. Melihat gunung dari kejauhan, itu hanyalah serigala dengan bentuk yang sangat realistis. Jika benar, itu dalam postur yang keras kepala, menghadap ke udara. Xiao Yu berdiri di kejauhan dan melihat sekeliling, melihat Gunung Changlang, dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dia terbang maju.
Tetapi ketika dia mendekat, dia merasakan beberapa perubahan. Gunung Changlang tampaknya berubah hidup dan berubah menjadi serigala sungguhan yang tingginya 10.000 meter. Napas yang tertegun mengejutkan Xiao Yu, tetapi juga agak salah, bagaimana gunung bisa membawa perasaan seperti itu. Ini mengingatkannya pada Gunung Sueluo. Awalnya, dia berjalan di Gunung Sueluo untuk mendapatkan pencerahan, dan perasaan saat itu sangat kuat. Sekarang tampaknya sama, tetapi kedua perasaan itu sedikit berbeda, tetapi tidak jelas apa yang berbeda. Xiao Yu memperlambat langkahnya, mendekat perlahan, dan pada saat yang sama membuka sinar tong sepenuhnya. Dia ingin mendengar semuanya. Secara bertahap mendekat, Xiao Yu merasakan perubahan napas yang menyedihkan, dan tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam dari sarungnya, mampu menembus langit dan udara pembunuh tertinggi. Semakin dekat Xiao Yu, semakin kuat perasaan ini. Seolah-olah di dalam Gunung Changlang, ada senjata prajurit tertinggi yang dapat menembus dunia. Kelak, ketika perasaan ini datang, pisau bulan juga bergetar. Setelah setetes darah dan darah dari Tyrannosaurus Rex, pola kondor elang emas di pisau meteor bulan menjadi sangat jelas, dan tidak diketahui apakah kondor elang emas telah menghabiskan bertahun-tahun di tubuhnya atau setetes esensi. Hubungan antara Tyrannosaurus sang penguasa darah dan dia lebih dekat hubungannya dengan meteor bulan, memegangnya seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Oleh karena itu, meteor bulan bergetar, dan Xiao Yu merasakan perasaan darinya sesegera mungkin, yaitu takut. Jawaban ini membuat Xiao Yu hampir berteriak. Apakah pisau bulan akan takut? Secara alami, itu seperti senjata-senjata sihir tingkat dewa surgawi. Itu memiliki beberapa spiritualitas. Haus darah, Del, adalah hal yang normal, tetapi mengapa pisau Monfal takut? Untuk mengetahui bahwa pisau meteor bulan adalah keberadaan tertinggi dari senjata dewa surgawi, dapat dikatakan bahwa, untuk saat ini, di antara senjata ajaib yang dilihat Xiao Yu, termasuk pedang gerhana di set gerhana Yulan Ruo, juga The Frost Spirit Gun di set Frost Spirit dari Patriarch Frost Protoss tidak lebih kuat dari Monfal Kingblade, tetapi kekuatan belati itu hampir sama. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam hal senjata, Moon Meteor tidak terkalahkan. Tapi itu takut. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk melihat Gunung Changlang. Apa yang tersembunyi di gunung itu? Mungkinkah itu senjata ajaib dari yang kuat tertinggi di zaman kuno? Karena hanya senjata yang dapat menyebabkan pisau Monfal memiliki rasa takut, seperti pedang ilahi hanya dapat memprovokasi perang untuk bertarung dengannya, senjata lain, itu tidak merespons sama sekali. Senjata tertinggi, Xiao Yu memikirkan ini, tidak bisa membantu tetapi mempercepat untuk terbang ke depan. Semakin dekat, semakin banyak napas yang dirasakan, semakin mengerikan, dan semakin tajam, seolah-olah pedang bersarung itu mengeluarkan paksaan tertinggi. Pisau bulan bergetar lebih keras lagi. Namun, Xiao Yu datang ke Gunung Changlang. Berdiri di sini, napasnya bahkan lebih kuat, dan itu memberi Xiao Yu perasaan memasuki medan perang kuda besi Jinghe. Gas pembunuh itu sangat tragis. Xiao Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa batu-batu itu sangat khas. Masing-masing tampaknya mengeluarkan napas pembunuh. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Patah, batu itu langsung meledak, dan semburan energi melesat keluar darinya. Xiao Yu buru-buru menyingkirkan tangannya, energi itu mengusap pipinya dan terbang, pipinya kesemutan karena sakit, dan rambutnya juga patah bertahap. Dia berbalik untuk melihat energi itu. Tembakan energi melesat di kehampaan, dan saat ini Anda akan melihat bahwa energi itu seperti senjata ajaib. Ini tombak tertinggi yang tersembunyi. Xiao Yu segera membuat penilaian. Kekuatan senjata ajaib itu sangat mengerikan. Sudah mencapai titik di mana kekuatan yang dipancarkan cukup untuk tenggelam ke dalam batu-batu bumi. Xiao Yu merasakan kekuatan represif, dan dia tampaknya telah menerima beberapa gangguan. Pada saat ini, dia bahkan memiliki keinginan untuk berkultivasi di sini. Semangat membunuh adalah semacam kemampuan yang telah dikultivasikan selama ribuan tahun. Kekuatan semacam ini juga merupakan semacam kekuatan. Jika dapat disempurnakan, maka kekuatanku tidak hanya cenderung tumbuh, tetapi yang lebih penting, itu dapat membuat kekuatanku lebih meledak dan kekuatannya lebih kuat. Xiao Yu sedikit bersemangat. Dia melangkah ke tempat terakhir di mana semangat membunuh jatuh. Jika itu bagus, tempat ini seharusnya menjadi tempat tombak tertinggi disembunyikan, tetapi kedalaman gas pembunuh yang terkandung di dalam tanah membuat Xiao Yu tidak berani menembak, karena dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa jika dia
Mengenai tanah, jika itu terjadi, itu pasti akan menyebabkan semua udara pembunuh terbang keluar. Kemampuannya takut tidak dapat melawan dan dibunuh oleh pemboman, jadi dia tidak menyerang, tetapi duduk di pantatnya, siap untuk membimbing para pembunuh itu. Ki untuk meredam dendam mereka sendiri, membuat dendam mereka lebih agresif. Dia baru saja duduk dan belum mulai menyerap udara pembunuh, dia mendengar angin bertiup di kejauhan. Seseorang datang. Xiao Yu mengerutkan kening. Ini benar-benar bukan saatnya bagi orang-orang ini untuk datang. Dia harus bangun dan pergi, bersembunyi dalam kegelapan, dan melihat ke arah orang-orang. Melihat ini, aku tidak bisa menahan perasaan gugup. Xiao Yu benar-benar melihat dua kelompok orang, masing-masing dengan lebih dari 100 orang. Mereka berdua, yang dipimpinnya, saling kenal, yang satu adalah Zuo Fanting dari Tanah Suci-Suci, dan yang lainnya adalah surga. Ukiyo-e dari Tanah Suci Luo Sengyuan, jadi itu berarti mereka membawa elit generasi muda Tanah Suci Luo Suci dan Tanah Suci Tian Luo. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Xiao Yu sangat bingung. Pemahamannya tentang 6 tempat suci masih sangat terbatas, dan dia merasa lebih misterius. Bagaimanapun, 6 tempat suci mereka ada terlalu lama, dan mereka diselamatkan untuk waktu yang lama oleh 7 keluarga di zaman kuno. Mereka hanya dapat dianggap sebagai saudara kecil, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan tempat suci masing-masing selama puluhan ribu tahun. Meskipun mereka tidak tahu mengapa, ke-6 tempat suci itu lahir pada saat ini, dan itu selalu terasa seperti hal yang buruk. Dia menyaksikan dalam kegelapan, Tanah Suci Xieluo dan Tanah Suci Tianluo selalu bermusuhan, seperti Istana Abis dan Laut Guangming di sisi laut yang bermusuhan, dan Kuil Suantian dan Gunung Tianji di daratan Qiao yang bermusuhan. Yang paling kuat di antara mereka adalah Tanah Suci Xieluo dan Tanah Suci Tianluo, karena keduanya terletak di padang pasir. Mereka jarang penduduknya dan memiliki sedikit penganut. Yang terpenting, mereka dikatakan sebagai satu-satunya perang besar. Tetapi yang mengejutkan Xiao Yu adalah bahwa kedua belah pihak benar-benar bersahabat saat ini. Secara khusus, Zuo Fanting dari Tanah Suci Xieluo dan Ukiyoto dari Tanah Suci Tianluo. Ketika Xiao Yu menjadi Qin Xiao sebelumnya, keduanya saling membalas, tetapi saat ini itu adalah isyarat kerja sama yang tulus. Dia tampak lebih bingung, dan kemudian mengangkat telinganya untuk mendengarkan. Gadis Zuo, apakah mungkin untuk mengeluarkan peta? Kata Ukiyoto dari Kuil Tenra. Zuo Fanting mengeluarkan peta dan berkata, di mana peta Tanah Suci Tianluo milikmu? Ukiyoto juga membuat peta. Keduanya memasangkan peta-peta itu untuk membuat peta. Xiao Yu bersembunyi di kegelapan, tidak melihat dengan jelas, tetapi juga melihat garis besar. Itu adalah peta Gunung Chanlang. Xiao Yu terkejut. Awalnya dia terkejut. Kelahiran 6 tempat suci pada saat yang sama sangat membingungkan. Sekarang mereka datang dengan peta Gunung Chanlang, yang jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki tujuan untuk waktu yang lama. Gunung Serigala seharusnya menjadi tujuan mereka. Di sini, Ukiyoto mengulurkan tangan dan menunjuk ke tempat di mana kedua peta itu bertemu. Lihatlah, kata Zuo Fanting. Ukiyoto berbalik dan berkata, kalian semua tetap di sini, jangan maju setengah langkah, dan satu hal yang perlu diingat adalah rumput dan pohon-pohon Gunung Chanlang tidak boleh disentuh. Orang-orang di dua tempat suci itu melayang ke udara, sekitar 100 meter di atas Gunung Chanlang, sehingga mereka hampir bisa melihat segala sesuatu di sekitar mereka. Xiao Yu diam-diam menyebut ini sebagai larangan bagi orang luar. Dia juga menggunakan gerabah untuk bersembunyi di dalam tanah. Tetapi begitu dia memasuki tanah, dia merasakan gelombang gas pembunuh yang sangat menakjubkan, dan dia harus menghadapinya dengan hati-hati. Fluktuasi gas pembunuh membuat Xiao Yu ingin segera mulai menyerapnya. Gas pembunuh itu murni. Xiao Yu menggunakan gerabah untuk merasakan keberadaan gas pembunuh. Dia mencoba menyerap sebagian. Saat gas pembunuh memasuki tubuhnya, dia langsung merasakan perubahan dalam semangat juangnya. Perbedaan antara semangat juang daratan Qiao sebenarnya adalah atribut, dan tidak ada pernyataan lain. Hampir tidak ada perbedaan antara semangat juang dengan atribut yang sama, jumlah yang sama, keterampilan bertarung yang sama. Namun, gas pembunuh memasuki tubuhnya, Xiao Yu merasakan beberapa perubahan halus dalam semangat juangnya. Jika sebelumnya suhu dan air pertempuran, maka sekarang meledak dan maskulinitas berubah, seolah-olah bersembunyi di bawah laut yang tenang. Dengan World of Warcraft yang mengerikan, Xiao Yu secara alami senang dengan perubahan dalam dendam ini. Semangat juang setiap orang tidak sama,
tetapi dia memiliki daya ledak yang lebih kuat, jadi saat bertarung, jelas bahwa dia akan memiliki keuntungan. Hal ini membuat Xiao Yu memiliki gagasan yang lebih besar tentang semangat penebangan pembunuhan. Nona Zuo, apakah kamu mengatakan bahwa Li Qingbiao akan mengangkat segel kali ini dan keluar dari masalah? Apakah kamu ingin menggunakan kekuatan 3 pedang campuran? Ukiyo berkata. Zuo Fanting bersenandung dingin, tentu saja. Oh, mengapa kamu begitu yakin? Ukiyo, saudara yang mengambang, mengapa kamu melakukan ini? Tidakkah kamu berpikir begitu? Zuo Fanting mencibir, kami belum menemukan identitas Li Qingbiao, tetapi kekuatannya jelas kuat, bahkan setelah kematian. Dibangkitkan dengan bantuan vitalitas kebangkitan orang tersebut, ini menunjukkan bahwa ia kuat di masa hidupnya, dan bahwa hanya orang sekuat itu yang mungkin masih dikurung setelah kematiannya. Benar-benar mengerikan, bahkan Li Qingbiao tidak dapat mengangkatnya. Secara alami, ia harus menggunakan kekuatan 3 pedang ajaib dunia untuk membuka jebakan itu. Petik 2. Fu Xiyuan tidak marah dengan sindiran Zuo Fanting, dan berkata, karena ia khawatir tentang kebangkitannya, mengapa ia tidak menghancurkan tubuhnya pada awalnya. Memberinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. Bagaimana kamu tahu bahwa tubuhnya belum hancur? Zuo Fanting bertanya balik. Apa? Ukiyo menatap dengan mata terbelalak. Kamu mengatakan bahwa Li Qingbiao hanya dalam keadaan jiwa sekarang. Zuo Fanting berkata, tentu saja, jika tidak, dengan kemampuannya untuk dengan mudah mematahkan mantra klan naga tertutup, saya khawatir dia sudah keluar dari perangkap, dan mantra garis keturunan yang akan dia gunakan Astris belum tentu merupakan mantra terlarang di zaman kuno, tetapi itu sangat aneh. Karena dia akan menggunakan kekuatan pedang 3 dunia, apakah dia tidak takut bahwa pedang 3 dunia akan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka, atau apakah dia memiliki kepastian mutlak dapat bertahan hidup di bawah 3 pedang dunia campuran? Jika demikian, kekuatan sejatinya akan terlalu mengerikan, saya khawatir dia lebih kuat dari yang terkuat dari 6 tempat suci kita. Petik 2. Setelah mengerang sebentar, Ukiyo berkata, menurut pendapat saya, Li Qingbiao harus memastikan untuk melakukannya. Xiao Yu yang menguping diam-diam terkejut. Dia tidak tahu apa itu 3 pedang ajaib campuran, tetapi tampaknya ada pedang ajaib yang tersembunyi di Gunung Changlang, tetapi energi yang dia lihat dengan jelas adalah bentuk pistol. Pedang ajaib, sihir, Xiao Yu merasa sedikit canggung. Dia menjadi sangat tertarik dengan apa yang disebut 3 pedang ajaib campuran ini. Kemudian ada kedua kalinya dia mendengarnya. Beberapa orang menyebutkan, kebangkitan, orang itu, pertama kali diucapkan oleh Lesman. Sekarang itu datang dari mulut 6 tempat suci, lalu siapa yang disebut, orang itu, ini. Tampaknya inilah tujuan sebenarnya dari 6 tempat suci untuk datang ke Pulau Suci Malaikat. Dan apa hubungan antara 3 pedang campuran dan, orang itu? Pada saat ini, Zuo Fanting dan Fu Xiyuan keduanya terbang ke posisi kepala serigala yang terlihat seperti kepala serigala, dan mendarat di depan sebuah batu di atas mereka. Mereka mengeluarkan peta untuk membandingkan dan memastikan bahwa itu ada di sini. Itu dia, kata Ukiyo. Buka, kata Zuo Fanting. Ukiyo-chan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Li Qingbiao ingin keluar dari masalah dengan bantuan 3 pedang ajaib dari dunia campuran. Tidak bisakah kita menunda waktu? Zuo Fanting berkata, apakah menurutmu itu mungkin? Bahkan jika kita tidak membukanya secara langsung, 3 pedang ajaib campuran juga akan digali. Pada saat itu, aku khawatir para prajurit kuno yang dibawa oleh 3 pedang ajaib campuran akan membentuk perang yang paling murni. Gas pembunuh akan diambil, dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hei, Ukiyo-chan menghela napas dan berkata, Li Qingbiao sudah akurat. Dia telah menenangkan kita. Keduanya saling memandang, mengambil 2 langkah mundur pada saat yang sama. Mereka berdiri sekitar 2 meter dari batu itu, dan keduanya mengepalkan tangan mereka pada saat yang sama, dan roh dendam masing-masing berubah dengan keras. Bersamaan dengan pergerakan kekuatannya, vitalitas langit dan bumi juga ikut tergejolak. Papap-papap, batu-batu yang berisi roh pembunuh itu meledak. Pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Xiao Yu mengamatinya lagi, hanya untuk menemukan bahwa energi itu bukan hanya bentuk senjata ajaib, tetapi juga bentuk senjata seperti pedang dan pisau. Semua udara pembunuh tidak ditembakkan ke langit, tetapi terbang di sekitar batu antara Zuo Fanting dan Ukiyo, membentuk pusaran aneh di sekitarnya. Yah, gas tebasan terbang, membuat suara gesekan logam yang merobek semuanya.
Menyatu satu sama lain, gas pembunuh ini mengembun menjadi bentuk pedang, terbang di sekitar batu terus-menerus. Sikat, tiba-tiba, dua mata Ukiyo-yoshi dan Zuo Fanting memancarkan cahaya redup, dan semangat juang mereka dengan cepat berkumpul di tangan kanan mereka, dan mereka meledak ke arah batu. Boom, boom, kekuatan dua pukulan itu sangat besar, dan dia membanting batu itu. Bayangan pedang dari gas pembunuh yang terbang di sekitar batu itu tidak berhenti, batu itu segera hancur, dan kemudian gas pembunuh yang lebih ganas naik dari tempat batu itu pecah. Boom, langit seakan tertusuk, pedang roh yang menyelubunginya juga menyatu di dalamnya. Dua pedang pembunuh yang harmonis itu berbalik arah dan melesat menuju tempat di mana si Aoyu telah memilih pedang pembunuh terberat. Meledak, Gunung Changlang bergetar, udara pembunuh bagaikan kekuatan tertinggi yang turun dari langit, yang diledakkan ke bawah. Raungan, raungan mengerikan keluar tiba-tiba. Roh si Aoyu terguncang hebat. Dia seakan merasakan bahwa serigala jahat perlahan-lahan bangkit, dan kekuatan teror mekar. Boom, bayangan pedang pembunuh menghilang. Sebaliknya, roh serigala iblis besar muncul dari kehampaan di atas Gunung Changlang, seolah-olah telah dilarang di sana. Raungan, serigala iblis besar ini mengeluarkan raungan yang mengerikan, kehampaan yang bergoyang-bergoyang, dan bahkan Gunung Changlang bergetar hebat sejauh ribuan mil, beberapa gunung memantul dan sungai mengalir mundur. Raungan, diikuti oleh kehampaan naga yin yang bergejolak. Si Aoyu mengikuti suaranya dan melihat bahwa di arah tenggara yang jauh, sebenarnya ada jiwa besar yang mengambang, itu adalah jiwa naga. Hiss, suara mendesis terdengar, lokasinya ada di utara. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa itu adalah jiwa elang iblis, yang juga sangat besar, dan angin yang terbentuk oleh getaran sayap membuat semua benda dalam jarak 100 mil menjadi bubuk. Setelah tiga binatang Warcraft utama meraung, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam tanah. Jiwa serigala iblis memasuki lubang dalam yang diledakkan oleh bilah pedang pembunuh itu. Kemudian si Aoyu merasakan bahwa Gunung Changlang bergetar hebat, dan suara pedang dari dasar Gunung Changlang terpancar, dan roh pembunuh yang mengerikan itu bahkan lebih kuat. Tiba-tiba saja, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari Gunung Changlang. Untuk sementara waktu, baling-baling langit terbang dengan warna-warna yang menyilaukan. Kakak-kakak, di lubang yang dalam, retakan mulai retak keluar, menyebar sejauh puluhan meter dengan cepat, dan setiap retakan sangat besar. Cahaya pedang besar melesat dari bawah. Dentang, si Aoyu merasakan bahwa pisau bulan semakin bergetar. Dia hanya meletakkan liontin bulan sabit ke dalam cincin ruang untuk mengisolasinya dari dunia luar, yang membuatnya tenang. Panggil, suara pedang yang menggetarkan dunia tiba-tiba terdengar. Sebuah pedang tiba-tiba melesat keluar dari lubang yang dalam. Si Aoyu selalu memperhatikannya dengan saksama, dan segera mengukir bentuk pedang itu dalam pikirannya sendiri. Pedang itu panjangnya sekitar 1 meter dan 6 meter. Ada banyak pola aneh pada badan pedang. Ya, sangat tumpul, dan gagangnya seperti jiwa serigala iblis. Sekilas, si Aoyu merasa itu agak mirip dengan meteor bulan. Gagang pisau bulan adalah gambar seekor naga. Pedang ajaib serigala. Ukiyo Yuan menyaksikan pedang ajaib itu membubung ke langit, masih tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Zuo Fanting juga menarik perhatian. Pedang ajaib serigala itu terbang menjauh. Pada saat yang sama, si Aoyu juga melihat bahwa pedang ajaib muncul di tempat di mana jiwa naga dan jiwa elang baru saja muncul, semuanya terbang ke arah selatan seperti pedang ajaib serigala. Yah, di ujung selatan, topeng besar muncul. Si Aoyu dengan jelas melihat bahwa itu adalah topeng Li Qingbiao yang terhalang. Meskipun sangat jauh, dia masih bisa merasakan topeng yang terperangkap. Gelombang kekuatan mengerikan Li Qingbiao berfluktuasi dan melihat semua yang ada di depannya. Si Aoyu menghela nafas, dia benar saja, kekuatan tiga pedang ajaib dari dunia campuran digunakan untuk mencabut larangan itu. Tiga pedang ajaib dari dunia campuran ditarik oleh kekuatan, dan energi magis yang mengerikan meletus. Roh jahat yang tak berwujud merasuki pulau para malaikat. Tiga pedang ajaib itu lebih seperti tiga naga sihir hitam yang mengaduk situasi dan menyapu. Li menyapu ke arah perangkap Li Qingbiao itu. Tiga pedang campuran, Li Qingbiao yang terperangkap berteriak keras. Saat dia berteriak, sepertinya daya tarik aneh terpancar dari tubuhnya, sehingga tiga pedang ajaib itu menumpuk dengan cepat di udara, seolah-olah membentuk pedang ajaib yang tak tertandingi. Dengan tiga pedang yang ditumpangkan, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Apakah dia gila?
Bahkan jika dia ingin menumpuk 3 pedang campuran, kekuatan ini tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan 3 pedang campuran. Dia tidak hanya dapat mengangkat kekuatan segel terlarangnya, tetapi dia bahkan dapat menghancurkan dirinya sendiri. Ayolah, seru Zuo Fanting. Xiaoyu terkejut. 3 pedang ajaib campuran dapat menyatu untuk membentuk pedang ajaib yang benar-benar tak tertandingi. Pada saat itu, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Informasi ini membuat Xiaoyu merasa terkejut. Siapa di dunia ini yang memiliki 3 pedang campuran ini? Buka, Li Qingbiao sangat pendiam. Cahaya yang dipancarkan dari matanya seperti 2 pedang. Mereka menembus ribuan mil. Seluruh orang itu tampaknya menjadi iblis yang kejam. Lulus. Boom. Larangan pada segel Li Qingbiao yang terperangkap selama bertahun-tahun meledak di bawah guncangan kekuatan mengerikan dari 3 pedang ajaib dunia dan Li Qingbiao, dan tersebar menjadi titik-titik cahaya. Li Qingbiao ternyata begitu mudah. Pada saat ini, Xiaoyu merasa bahwa Maria di dalam Dewa 3 Warna dan disegel oleh roh jahat dengan bantuan elang emas dewa. Bau yang menyakitkan keluar dari Dewa 3 Warna. Roh Xiaoyu tiba-tiba terkejut, matanya melebar. Ada apa? Maria benar-benar bereaksi. Segel mana yang berhubungan dengannya, atau apakah itu kebetulan? Segel dilarang meledak. Tinju Li Qingbiao juga bertabrakan dengan keras dengan 3 pedang sihir campuran yang ditumpangkan. Pada saat ini, Xiaoyu dapat merasakan bahwa Fu Xiyuan dan Zuo Fanting sedang tercekik, karena dalam pengetahuan mereka, kekuatan 3 pedang campuran dunia tidak terbatas, bahkan tak terkalahkan. Namun, Li Qingbiao benar-benar harus bertarung dengan tinjunya. Dang, 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 3 getaran terdengar pada saat yang sama. Saya melihat bahwa 3 pedang sihir campuran yang dianggap hampir tak terkalahkan melintasi lengkungan yang indah di udara, dan semuanya runtuh. Li Qingbiao hanya mundur sedikit setengah langkah, dan ruang di belakangnya tampak retak. Retakan mengerikan itu tebalnya lebih dari 10 meter dan menyebar ribuan meter. Darah yang dihidupkan kembali, sempurnakan tubuhku. Setelah menangkis 3 pedang ajaib dari dunia campuran, Li Qingbiao membuat rencana. Keturunan yang memiliki sebagian darahnya ditarik di tempat dan dipadatkan menjadi naga darah yang mengelilingi Li Qingbiao. Kemudian dia menghubungkan jari-jarinya, beberapa benda aneh dengan cepat terbang, dan Dewa Api turun untuk menahan Li Qingbiao. Semuanya diselimuti. Hentikan dia perlu memurnikan tubuh dewa, dan kesatuan roh dan daging, dan tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Raungan marah terdengar, dan sosok Lehman muncul, dan dia dengan cepat menerobos. Pada saat yang sama, 3 sosok muncul dari barat laut. Mereka semua ditutupi jubah. Tetapi melihat momentum mereka semua mengejutkan, kejam, dan tak tertandingi, dan mereka tidak lebih lemah dari Lehman kelas semi kekaisaran. Dengan kata lain, penguasa ketiga penutup jubah ini juga setingkat kaisar tempur semu. Ketika Xiaoyu melihat mereka, dia langsung teringat pada orang-orang dalam kelompok orang gila yang dikatakan Nangongge. Jika mereka ingin melepaskan ikatan, tampaknya perlu bekerja sama dengan 3 kaisar perang semu. Inilah kaisar perang semu di antara orang-orang gila itu. Raungan. Dalam raungan itu, 3 pedang ajaib dari dunia campuran meledak lagi. Meskipun mereka tidak memiliki pikiran, mereka termasuk dalam keberadaan pedang yang luar biasa. Mereka berada di bawah pengaruh kekuatan dan secara otomatis melancarkan serangan untuk menghancurkan Li Qingbiao. Jadi tunggu 4 kaisar perang semu, ditambah 3 pedang campuran untuk saling menembak. Hanya dalam sekejap mata, api itu memudar, dan Li Qingbiao muncul lagi di hadapan semua orang. Dia bukan lagi keadaan jiwa, tetapi tubuh yang sama sekali baru. Ambil dia saat dagingnya belum bersatu. Rusman menggeram. Li Qingbiao berkata dengan ringan, kalian tidak pantas mendapatkannya. Selama pidatonya, seperti gerakan kaki fantasi seperti mimpi, itu seperti rumput bebek di ombak laut yang marah. Itu tidak pernah hancur, juga tidak padam. Ia mengalir bersama ombak, bergerak bebas dalam serangan itu, dan seluruh orang itu tampak menyatu. Seperti sosok ilusi, serangan apapun tidak akan berpengaruh padanya. Bahkan jika gerak kakinya luar biasa, itu tidak dapat ditunda sampai ke titik di mana roh dan dagingmu bersatu. Salah satu dari 3 penguasa jubah berkata dengan dingin. Pria itu menggigil dan kemudian mundur, dan ketiga penguasa jubah itu menembak pada saat yang sama. Pedang raksasa imajiner yang besar muncul di langit, dan kekuatan mereka digabungkan dengan sempurna. Energi pedang bergetar sejauh 30.000 mil,
puluhan ribu mil yang dingin dan bergetar berkedip-kedip dengan listrik, dengan kekuatan yang ganas dan tak tertandingi, perpecahan yang bergemuruh memotong ke Li Qingbiao. Li Qingbiao menembak dengan dingin dengan matanya, dan dia menyerang dengan satu pukulan. Bum bum bum, kekosongan itu pecah, dunia berguncang, gunung-gunung runtuh, dan vitalitas dunia bergulung kencang, membanjiri segala arah, dan pedang besar itu langsung hancur oleh sebuah pukulan. Ketiga penguasa jubah itu berteriak dan terbang ke jarak 7 atau 800 meter. Kalian sangat jahat, Li Qingbiao mengejek, matanya bersinar, tangan kirinya terangkat, dan dia meraih Skyrim. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, api beterbangan, dan sebuah meteor meluncur turun dari langit, tetapi bintang itu yang dihantam jatuh dari udara oleh kekuatan tertingginya, yang menyebabkan ribuan bintang di langit bergejolak. Bintang yang mengerikan itu jatuh, menghantam tiga pedang ajaib dari dunia campuran secara langsung. Boom! Tiga pedang ajaib dari dunia campuran itu terhempas oleh bintang jatuh sejauh ribuan mil dan menghilang. Li Qingbiao menoleh untuk melihat Lehman. Lesman sama sekali tidak mundur, dengan sayap mengepak dengan ganas di belakangnya, dan sebuah pedang besar dengan panjang 2 meter melintas di tangannya. Dia menebas Li Qingbiao dengan ganas. Pedang itu setinggi langit, tak tertandingi. Xiao Yu, yang berada ribuan mil jauhnya, merasakan dingin yang menusuk yang disebabkan oleh kekuatan Lehman. Sulit baginya untuk membayangkan bagaimana kekuatan seperti itu dapat ditanggung oleh mereka yang berada di dekatnya. Di permukaan tubuh Li Qingbiao, ada cahaya ilahi yang mengalir, seolah-olah kristal itu mengalir, melelehkan gas pedang, dan dia juga membunuh pedang di depannya. Gelombang energi besar yang disapu oleh kekuatan Lusman mengikuti tinju Li Qingbiao, dan kemudian berguling kembali, menyebabkan kekuatan yang lebih mengerikan menghantam di masa lalu. Klik, satu pukulan tak tertahankan. Pedang raksasa itu meledak di bawah serangan Li Qingbiao, dan pecahan-pecahan yang didorong oleh kekuatan yang kuat itu membuat suara siulan yang tajam, dan ketukan itu menusuk tubuh Rusman. Tetapi Rusman tertawa keras. Li Qingbiao, kau belum menyatukan spiritualitas dan daging, dan kau telah memindahkan asal-usulmu. Jika kau ingin menggunakan tubuh ini untuk naik ke puncak, itu tidak mungkin, hahaha. Tawa Rusman mengguncang seluruh pulau malaikat. Li Qingbiao tidak berburu, tetapi tampak dingin. Paling lama 3 tahun, aku akan membasuh darah klan malaikat, dan aku ingin kau mengabadikan pemusnahan. Li Qingbiao berkata dengan dingin, dan dia menoleh ke dunia campuran yang runtuh dengan 3 pedang sihir. Dalam 3 tahun, kau akan menjadi senjataku. Akhirnya dia kemudian melihat ke arah 3 pria berjubah, berpura-pura menjadi hantu. Jika kau memberitahuku siapa dirimu, kau harus menyesali langkah ini. Banyak master semuanya telah mundur. Li Qingbiao kembali dengan kuat. Akan tetapi, mendengarkan pernyataan Rusman, meskipun Li Qingbiao menang, dia juga kalah. Dia belum bersatu dalam roh dan daging, jadi dia bertempur dalam perang seperti itu, yang sangat tidak menguntungkan baginya. Sikat, Li Qingbiao berdiri di ketinggian, dan jari telunjuk tangan kanannya sedikit meringankan. Dan seberkas cahaya melesat keluar, tepat di atas kepala binatang badai Xuan Feng hari itu, dan kemudian semua orang melihat bahwa napas binatang langit Xuan membengkak dengan cepat. Baiklah, sekarang kamu adalah Raja Perang, tinggallah di sini untuk membantu seni bela diri langit. Li Qingbiao berkata, dan pergi, Lesman. 3 tahun kemudian, ketika suku malaikatmu benar-benar punah. Sosoknya menghilang sepenuhnya di hadapan semua orang. Melihat perubahan di kejauhan, Ukiyoto bergumam pada dirinya sendiri, apa kekuatan Li Qingbiao pada akhirnya, bagaimana dia bisa dengan mudah membuat binatang badai Tianxuan dari puncak 10 raja menjadi alam para raja. Zhuo Fanting juga tersandung. Namun, Xiao Yu tertawa diam-diam. Kedua pria itu tampaknya berada dalam posisi yang kuat untuk mengejutkan Li Qingbiao, tetapi mereka tidak dapat melihat bahwa ketika Li Qingbiao telah melatih dirinya sendiri, kekuatan ekstra diberikan kepada binatang ledakan Tianxuan. Mereka heran bahwa Xiao Yu tidak akan tetap seperti itu. Namun, mereka berdua hanya mengatakan bahwa setelah kelahiran pedang sihir serigala, roh pembunuh paling murni yang dibentuk oleh keinginan perang dari orang kuat kuno akan ditinggalkan, bagaimana Xiao Yu bisa melewatkannya. Dia segera melakukan tembikar. Sekarang setelah pedang sihir serigala telah pergi, gas pembunuh telah menghilang, dan pedang tanah Xiao Yu belum diserang oleh gas pembunuh, jadi dia datang ke tempat pedang sihir serigala pergi. Ada gelombang gas pembunuh di dalamnya, seperti pedang tajam yang mengandung kekuatan, berkedip-kedip di lubang yang dalam,
dan perlahan menghilang. Xiaoyu bahkan harus memasukinya. Kakinya jatuh ke tanah, seolah-olah ada sesuatu yang tersentuh, dan dia melihat simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah di bawah kakinya, memancarkan sedikit lingkaran cahaya, dan kekuatan mantra ini menyebar dengan cepat, dan seluruh lubang itu diselimuti dalam sekejap. Naik, termasuk pintu masuk di atas. Tidak, seseorang masuk. Siapa itu? Zhuo Fanting dan Fu Xiyuan merasakan kekuatan mantra yang berfluktuasi, dan kemudian sadar. Mereka bergegas ke masa lalu, dan kemudian mereka bangkit kembali oleh kekuatan mantra. Melihat ini, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan, dan dilindungi oleh kekuatan mantra. Dia dapat dengan aman menarik roh pembunuh paling murni yang dibentuk oleh niat perang orang-orang kuat kuno ini, baiklah. Amara Ukiyo terus-menerus membelai topeng sihir itu, tetapi membiarkannya menggunakan kekuatannya. Topeng sihir itu, paling banter, menghasilkan riak kecil, yang tidak dapat digoyahkan sedikitpun. Yang di bawah, siapa kau, bahkan berani mengambil barang-barang kami? Ukiyo menunjuk Xiaoyu, berteriak, brengsek, keluarlah dari Laosu. Xiaoyu terlalu malas untuk mengabaikannya. Dia mulai melihat roh pembunuh itu. Roh pembunuh itu hanya mereka yang telah mengalami medan perang yang sebenarnya dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan membentuk semacam kekuatan serangan alami yang mirip dengan kekuatan langit dan bumi, tetapi ada keberadaan misterius yang berbeda. Setelah diserap, itu dapat membuat roh pertempuran menjadi lebih kuat. Ini adalah peran gas pembunuh. Dan kemampuan 3 pedang sihir campuran juga telah membuktikan kehebatannya. Begitu mengerikannya 3 pedang sihir dunia campuran, tanyakan kepada mantan pemiliknya, mungkinkah orang yang terbunuh oleh mereka adalah yang lemah. Itu pasti master yang luar biasa. Semangat juang dari niat perang dan pikiran membunuh dari prajurit yang luar biasa itu lebih murni, lebih kuat, dan lebih efektif daripada kondensasi medan perang. Xiaoyu tentu saja memiliki ide yang bagus untuk semangat membunuh ini. Baiklah, pedang tajam itu berubah menjadi udara membunuh dan membunuh terus berkelebat di ruang ini. Sejak Xiaoyu menanggapi mantra itu, pembunuhan ini tidak melemah dan menghilang. Dia selalu mempertahankan kekuatan tertentu. Dia siap untuk memulai kultivasi, untuk menyerap gas pembunuh ini. Begitu dia hendak duduk bersila, dia merasakan gelombang pembunuhan yang tajam di sekitarnya. Di cincin ruang angkasa Xiaoyu, masuk akal untuk mengatakan bahwa ada cincin ruang angkasa yang terisolasi dari dunia luar, dan tidak mungkin untuk merasakan bahwa pisau bulan di luar juga bergetar. Cuk, Xiaoyu mengeluarkan pisau bulan. Begitu pisau bulan keluar, getarannya bahkan lebih parah. Akibatnya, gas pembunuh bergegas menuju pisau bulan, dan itu sepenuhnya diserap olehnya. Xiaoyu menatap. Apa yang terjadi? Xiaoyu ingin sekali memarahi orang lain. Mereka yang membunuh Qi, tetapi sangat membantunya, bahkan ditelan oleh pisau Monfal. Meteor bulan dengan udara pembunuh bersinar terang, pola burung kondor elang emas pada bilahnya lebih jelas, dan napas yang keras samar-samar terpancar. Bentuk naga di gagangnya tampak memiliki rasa bulan yang keras, bagaimanapun, tampaknya lebih kuat. Oh! Xiaoyu juga dengan segera mempelajari apa yang terjadi di masa depan, bulan itu pisau meteorit tiba-tiba terlepas dari kendalinya, seolah-olah ada kekuatan yang sangat besar untuk menahannya dan menghisapnya. Lampu pisau menyala, suara sobekan terdengar dari kehampaan. Ruang itu seakan terpotong, dan bulan itu, pisau meteor itu tidak memasuki Xiaoyu sekitar 5 meter jauhnya, dan langsung dimasukkan ke gagang pisau. Kakak-kakak. Kekuatan mantra itu tidak terganggu sebagai hasilnya. Sebaliknya, ada suara dari tanah, sebuah retakan muncul, dan retakan itu dengan cepat meluas, dan ada sebuah tangga di celah itu. Meskipun tangga itu tampak tidak rapi, tangga itu jelas tertata. Xiaoyu berjalan menuruni tangga. Adapun pisau meteor bulan telah jatuh dari atas. Tangga itu tidak terlalu panjang, yaitu sekitar 40 atau 50 meter. Xiaoyu telah sampai di ujungnya. Di depannya ada 2 topeng besar yang dibentuk oleh mantra. Di dalamnya, ada 2 sosok Warcraft. Ukuran Warcraft sangat besar, tingginya lebih dari 10 meter, dan menempati area yang luas. Pisau bulan jatuh di tengah-tengah 2 topeng itu, dan gas pembunuh yang baru saja diserap masih mengalir di dalam pisau bulan, tetapi gas pembunuh ini memiliki beberapa hubungan yang luar biasa dengan 2 sosok Warcraft itu. Tampaknya Warcraft dalam topeng ini menghisap pisau meteor bulan melalui udara pembunuhan.
Xiaoyu menatap kedua Warcraft itu. Jiwa binatang, menyaksikan adegan di mana jiwa Jiulong Diruyan memasuki jiwa misterius itu. Pengetahuan Xiaoyu tentang jiwa Warcraft telah lama dipahami dengan baik. Oleh karena itu, dia dapat mengenali sekilas bahwa ini adalah jiwa binatang, dan kedua jiwa binatang ini tidak sadar, artinya, mereka adalah keberadaan yang tidak sadar, mereka tidak akan menyerang dan bertahan, seperti dua batu. Awalnya, keberadaan jiwa binatang bukanlah hal yang aneh. Bagaimanapun, selama kekuatan Warcraft mencapai level 10 atau lebih, adalah mungkin untuk membuat jiwa binatang itu abadi melalui beberapa cara khusus setelah kematian. Perhatian Xiaoyu, jiwa binatang di sebelah kiri tampak seperti sapi iblis, setinggi 10 meter, dengan dua tanduk melengkung di kepala, tebal dan tajam, tidak ada sisik di atasnya, bulu hitam, otot di sekujur tubuhnya, dan keempat kakinya seperti pilar batu. Yang paling mencolok adalah ada tanda berbentuk raja berwarna putih di tengah kedua tanduknya, dan itu tampak seperti segenggam rambut putih. Jiwa binatang di sebelah kanan adalah beruang hitam besar dengan fisik yang kuat. Tenaga manusia lebih tinggi dan lebih kuat daripada sapi. Iblis di sebelahnya, rambut hitam di tubuh berdiri seperti jarum baja. Kedua lengan bawahnya ekstra tebal, seolah-olah mengandung daya ledak tak terbatas. Dua jenis World of Warcraft muncul di benak Xiaoyu, dan mereka cocok satu sama lain, tetapi mereka umumnya sama. Kemudian lagi, mereka berpikir bahwa dua orang Zhuo Fanting dan Ukiyo Yuan masing-masing berasal dari Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tian Luo. Dia pada dasarnya menentukan identitas kedua jiwa binatang ini. Satu adalah penjaga Tanah Suci Warcraft. Satu adalah penjaga Tanah Suci Warcraft, iblis yang kejam. Namun, pada zaman kuno, dua World of Warcraft adalah keberadaan tertinggi surga dan bumi, benar-benar menakutkan, tetapi mereka meninggalkan beberapa jiwa binatang di sini, dan mereka masih tidak memiliki ideologi apapun. Xiaoyu tidak bisa tidak tenggelam dalam pikirannya. Menurut informasi yang diterimanya, naga dan malaikat memilih untuk berakhir bersama-sama. Pada akhirnya, salah satu dari 10 naga teratas naga berhasil menerobos. Ada banyak makna bagi naga untuk bertahan hidup dan menghancurkan para malaikat. Pada saat kritis, 6 Warcraft penjaga dari 6 tempat suci tidak tahu bagaimana cara memasuki Pulau Suci Malaikat, tetapi mereka benar-benar menghancurkan klan naga dan malaikat, yang telah menderita kedua kerugian. Inilah yang dia ketahui. Hari ini, ada dua jiwa binatang. Di hadapan mereka, ada pedang sihir serigala dari salah satu dari 3 pedang sihir di dunia. Apakah ada yang terlibat di dalamnya? Xiaoyu selalu merasa bahwa para penjaga 6 tempat suci tiba-tiba muncul di Pulau Suci Malaikat, memusnahkan kelompok naga dan malaikat, dan pasti ada tangan misterius di belakang mereka untuk mengendalikan segalanya. Sekarang 6 tempat suci telah diwariskan selama ribuan tahun, waktu lahir, dan itu adalah untuk memasuki Pulau Suci Malaikat. Jika tidak ada tujuan, itu sama sekali tidak mungkin. Hanya saja dia tidak mengerti apa hubungannya. Secara khusus, apa yang terjadi dengan 3 pedang campuran? Serangkaian pertanyaan menyebabkan Xiaoyu sakit kepala. Pada akhirnya, dia berhenti berpikir, dan dia tidak bisa mengerti. Dia mengarahkan pandangannya pada 2 jiwa binatang Warcraft, tanpa berpikir, yang berarti bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi tujuan mereka tinggal di sini apa itu? Bukankah Uxiyo dan Zhuo Fanting akan menjadi milik mereka? Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh 2 jiwa binatang? Mereka tidak memiliki kesadaran, apakah mereka dibuat menjadi jiwa binatang yang mirip dengan jiwa perang? Apa yang salah dengan bertarung? Xiaoyu memikirkan hal ini, jadi dia mengulurkan tangan dan menyentuh topeng yang menyelimuti jiwa binatang buas. Ini adalah kekuatan mantra, dan tampaknya tidak terlalu kuat dalam hal perasaan. Tidak mungkin mengganggu mereka, jadi mantra yang melindungi mereka tidak boleh digunakan untuk melarang mereka. Oh, ujung jari Xiaoyu sedikit meringankan, dan topeng itu melambai seperti ombak. Benar saja kekuatannya tidak besar. Xiaoyu menusuk dengan keras, dan topeng itu semakin berfluktuasi. Dia segera meninjunya dengan pukulan, dan topeng itu pecah. Kekuatan pertahanan topeng ini mungkin hanya sebanding dengan median tingkat Uranus. Topeng itu rusak, dan jiwa binatang buas dari beruang iblis yang ganas muncul di depan Xiaoyu. Napasnya sangat lemah, seolah-olah bisa rusak kapan saja. Dan ketika topeng itu menghilang, kekuatan beruang iblis yang ganas dan jiwa binatang buas juga menunjukkan tanda-tanda melemah,
dan tampaknya itu bisa disimpan di bawah perlindungan topeng sebelumnya. Meskipun Xiaoyu memobilisasi kekuatan mentalnya sendiri, dia mengendalikan jiwa binatang buas dari beruang iblis yang ganas dengan cara yang sama seperti dia. Mengendalikan roh perang yang menggelegar. Namun, roh binatang dari beruang iblis yang ganas baru saja disentuh oleh kekuatan mental. Tidak terkendali, kemudian hanya penyerapan. Tetapi kekuatan jiwa binatang dari beruang iblis yang ganas hanya dapat diserap oleh Warcraft, dan sulit bagi manusia untuk menyerapnya. Selain itu, Xiaoyu belum mempelajari metode penyerapan kekuatan jiwa binatang dari Warcraft. Kelak, tepat ketika Xiaoyu mencoba mencari cara, Yue Meteor sedikit gemetar. Jantungnya bergerak, ya, ada setetes darah dari T-Rex di meteor bulan, dan jejak kekuatan jiwa Golden Eagle condor. Bisakah Golden Eagle condor menyerap kekuatan jiwa binatang buas dari beruang iblis yang kejam? Xiaoyu meraihnya. Moon Knight King Knife yang dimasukkan ke tanah bergetar sedikit, secara otomatis memantul, dan terbang ke tangan Xiaoyu. Dia memasukkan Moon Knife ke dalam jiwa binatang buas dari beruang iblis yang kejam dengan satu pukulan backhand. Jiwa binatang itu tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Ada sedikit perubahan pada meteor bulan. Pola emas itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Golden Eagle condor tampaknya telah dibangkitkan. Itu mulai menarik kekuatan jiwa binatang buas dan terus berkembang. Adapun bulan pedang meteor bentuk pegangannya juga menarik kekuatan jiwa binatang buas. Xiaoyu memegang gagangnya dan secara alami merasakan proses penarikan kekuatan jiwa binatang buas. Perasaan ini sangat halus, seolah-olah gagang berbentuk naga itu adalah keberadaan jiwa. Dia dengan hati-hati merasakannya, dan merasa samar-samar, tampaknya itu adalah jejak kekuatan dari 4 binatang buas besar, setelah penggabungan kekuatan setetes darah Tyrannosaurus Rex, jiwa seekor naga. Tetapi jiwa ini tidak seperti jiwa yang sebenarnya. Xiaoyu merasa bahwa meteor bulan meningkatkan kekuatannya, yang mirip dengan pedang sihir serigala dari salah satu dari 3 pedang sihir di dunia, tetapi celahnya masih besar. Evolusi meteor bulan. Xiaoyu berbisik di dalam hatinya bahwa dia sedikit bingung, tetapi setelah jiwa binatang dari beruang iblis yang kejam itu menarik kekuatan, dia terus melemah, dan dia juga memiliki sedikit dorongan. Apakah mungkin menggunakan pisau bulan untuk menelan kekuatan jiwa binatang dari beberapa beruang iblis yang kejam? Melihat bahwa 2 jiwa di dalam pisau meteor bulan melahap kekuatan jiwa binatang buas, Xiaoyu juga memiliki beberapa pemikiran, jadi dia melepaskan sebagian kekuatan spiritualnya dan memasuki pisau meteor bulan. Pilihan pertamanya adalah Golden Eagle condor. Dalam pengertiannya, kekuatan jiwa binatang buas yang diserap oleh pola ilahi elang emas jauh lebih banyak daripada yang diserap oleh gagang pisau berbentuk naga, tetapi kekuatan spiritualnya ditransmisikan, dan ada penolakan instan. Tampaknya jiwa samar Golden Eagle condor menolaknya. Xiaoyu tertegun terlebih dahulu, dan bahkan ketika dia tertawa, Golden Eagle condor akan meledakkan dirinya sendiri sebelum menyerah. Wajar saja jika jejak Golden Eagle condor yang masih hidup telah mengusirnya, jadi dia mengalihkan target ke naga di gagangnya, pergi dengan jiwa aneh yang terbentuk di sini. Begitu keduanya bersentuhan, mereka bergabung. Gagang berbentuk naga tidak eksklusif. Setelah penggabungan, kekuatan jiwa binatang yang diserap di gagang berbentuk naga itu sendiri tidak banyak, dan Xiaoyu bergabung dengannya untuk memperoleh jejak kekuatan jiwa binatang yang sangat langka. Itu cukup langka untuk memastikan apakah itu ada. Xiaoyu tidak berharap terlalu banyak kekuatan jiwa binatang yang akan diperolehnya. Akan menjadi hal yang baik untuk melakukannya. Ketika kekuatan yang diperoleh disempurnakan, itu ditambahkan ke semangat juangnya. Dengan cara ini, setengah jam kemudian, kekuatan jiwa binatang kecil iblis yang kejam itu dikonsumsi. Xiaoyu melihat pisau meteor bulan, tetapi di permukaan tidak ada perubahan besar. Dia mencoba memasukkan perasaan dendamnya, tetapi itu tidak banyak berubah. Apakah perlu mengumpulkan banyak rambut dan mengembangkannya sendiri setelah mencapai kekuatan yang cukup? Xiaoyu berpikir untuk berevolusi sendiri dan tersenyum. Meskipun kinerja dari 3 pedang sihir campuran menunjukkan bahwa senjata memang dapat menghasilkan roh pedang, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi kemungkinan evolusi diri hampir nol. Bagaimanapun, dapat disimpulkan bahwa pisau bulan pasti telah berubah. Namun, perubahan ini kemungkinan besar bersifat internal. Xiaoyu merasakan semangat juangnya lagi. Meskipun kekuatan jiwa binatang yang diterimanya kurang dari 1%,
ia tetap merasa bahwa semangat juangnya telah meningkat pesat. Ini menunjukkan betapa kuatnya beruang monster yang ganas itu sendiri. Kemudian Xiao Yu menempatkan targetnya pada Raja Banteng Iblis Hari Terbelah dan Jiwa Binatang. Raja Lembu Iblis Hari Terbelah setara dengan kekuatan jiwa binatang dari beruang iblis yang ganas, tetapi ia tidak memulai dan Xiao Yu tidak tahu bagaimana cara menyerap kekuatan jiwa binatang dan menghilang. Penyerapan dimulai lagi. Xiao Yu masih termasuk dalam kategori beras ketan. Dia masih menyerap paling sedikit, takut itu adalah 1% dari kekuatan, tetapi meskipun demikian, ketika jiwa binatang dari Raja Iblis tidak sepenuhnya dikonsumsi, Xiao Yu merasa bahwa kultivasinya memiliki lompatan kualitatif, tiba-tiba melangkah ke tepi terobosan. Dengan kata lain, mengandalkan 100% Warcraft yang ditinggalkan oleh 1/100 World of Warcraft, dia benar-benar mengambil langkah maju yang besar. Jadi menyimpulkan kekuatan dari dua badan Warcraft utama, Xiao Yu merasa sulit untuk melihat puncak ketika melihat ke atas. Dia dilatih untuk dipromosikan secara besar-besaran. Tetapi pisau Monfal masih sama. Xiao Yu memasukkan semangat juangnya dan tidak menemukan perubahan apapun di dalamnya, tetapi kekuatan dari dua jiwa binatang Warcraft utama diserap oleh pisau bulan, yang juga merupakan fakta. Sikat-sikat, dengan melahap pisau meteor bulan, kekuatan jiwa binatang dari Raja Iblis dari langit yang retak melemah dengan cepat, dan akhirnya menjadi semakin redup dan tidak nyata. Akhirnya menghilang sepenuhnya. Kekuatan jiwa binatang dari dua Warcraft utama telah sepenuhnya dilahap. Hasilnya, Xiao Yu telah berhasil meningkatkan kekuatannya lagi, dan telah mencapai ambang terobosan. Dengan kata lain, ia telah menyentuh ambang 10 raja. Ia belum beradaptasi dengan pembenarannya, ia mendengar suara retakan dari tanah lagi, di mana dua jiwa binatang Warcraft besar masing-masing membuka celah dan menyebar satu sama lain, dan akhirnya bergabung untuk membentuk saluran besar. Ke bawah, tidak, masih, kata Xiao Yu, sebelum melangkah menuruni tangga, ada keluhan dan kematian yang berat dari bawah, dan tingkat stabilitas membuat kondisi pikiran Xiao Yu yang stabil tampak berfluktuasi. Suasana yang begitu berat Xiao Yu hanya menemuinya sekali, yaitu 12 telur naga yang ditemukan setelah harimau putih binatang berubah menjadi Tyrannosaurus dihancurkan dan dipenuhi dengan kebencian yang sangat berat. Dibandingkan dengan ini, ia memiliki celah 100.000 mil. Xiao Yu tidak berjalan, tetapi terbang ke atas. Ia terbang turun perlahan, pisau bulan juga tergenggam erat di tangannya, dan tubuhnya bergulung-gulung seperti sungai yang panjang, dan rohnya sangat terkonsentrasi, dan sintong terbuka sepenuhnya. Ada angin kencang di bawah, dengan kebencian itu, seolah-olah iblis sedang berduka. Terbang menuruni tangga, bau basah, bau mematikan muncul di wajahnya. Xiao Yu melambaikan tangannya dengan sewenang-wenang, dan amarahnya melonjak, jadi dia menahan napas, dan kemudian dia menyaksikan dengan kilatan mata, tulang di matanya. Dan tulang-tulang itu semua lunas. Ini sebenarnya adalah tempat di mana para naga dimakamkan. Daerah yang tercakup di sini sangat luas sehingga Xiao Yu tidak dapat melihat ujungnya sekilas, tetapi hampir setiap 2 atau 3 meter akan memiliki tulang naga tergeletak di tanah, dan setiap lunas patah, dan tidak ada satupun yang lengkap, beberapa dari mereka hilang, hanya tubuh yang tersisa, dan beberapa sayap tulang hilang. Dilihat hanya dari penampilan lunasnya, naga-naga ini terbunuh sebelum hidup mereka. Xiao Yu terbang perlahan, matanya terus-menerus menatap tulang-tulang beberapa naga. Hampir semua naga legendaris yang Xiao Yu tahu adalah segalanya. Di antara mereka, dia melihat banyak tulang naga tingkat naga. Saat dia terbang ke arah yang berlawanan, dia secara bertahap menemukan bahwa ruang itu sangat besar, dan dia terbang selama lebih dari 10 menit. Itu tak berujung, dan tanah ditutupi dengan lunas. Xiao Yu jatuh begitu saja dari udara. Akibatnya, dia mendarat dengan kedua kaki, dan angin sepoi-sepoi yang dibawanya, dan lunas di dekatnya berubah menjadi bubuk di tempat, tampaknya mereka sudah ada terlalu lama. Teruskan, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Kecepatan Xiao Yu bertambah cepat, dan butuh waktu hampir 50 menit untuk melihat altar besar di kejauhan. Tentu saja, jarak antara lunas juga melebar. Lunas aslinya panjangnya 1 atau 2 meter. Kemudian, panjangnya lebih dari 10 meter, dan lunasnya akan lebih dari 20 meter. Meski begitu, dalam rentang yang begitu besar, jumlah tulang naga benar-benar mengerikan. Di kejauhan, altar itu tingginya 30 meter dan memiliki 9 anak tangga.
Itu ditutupi dengan simbol mantra dan kilatan halo, dan ada juga lunas besar yang tergeletak di 9 anak tangga itu. Xiao Yu mengenali sekilas bahwa pada anak tangga ke-9 adalah lunas 3 naga suci emas, dan pada anak tangga ke-8 adalah naga pertempuran. Akibatnya, lunas setiap anak tangga ke bawah semuanya adalah lunas naga suci. Itu adalah lunas naga suci yang dikenal sebagai 9 orang suci dari keluarga naga. Tentu saja, tidak ada tulang naga dari naga petir bermata 3 di dunia yang bermasalah. Itu adalah tulang naga suci yang berevolusi dari raja naga lainnya. Adapun bagian atas, pedang dimasukkan. Itu adalah pedang lunas. Itu terbuat dari bagian lunas yang paling keras. Seluruh tubuhnya tumpul dan tampak biasa-biasa saja, tetapi Xiao Yu melihatnya dengan perasaan aneh. Pedang lunas ini jelas tidak sederhana. Awalnya, Xiao Yu bertanya-tanya apa yang ditekan oleh pedang ajaib serigala. Sekarang tampaknya itu kemungkinan besar adalah pedang tulang naga. Dalam meditasinya, ada suara di telinganya. Saya melihat 4 orang terbang ke kiri dan kanan. Mereka berasal dari selatan Yihua dari Istana Xuantian, Xiang Jingtian dari Gunung Tianji, Diego Sara dari Laut yang Cerah, dan Yaqi dari Kuil Luyuan, yang merupakan keturunan dari 4 tempat suci. Xiao Yu menatap mereka dengan arah yang sama persis dengan 2 pedang ajaib lainnya dalam 3 pedang ajaib campuran. Setelah mengalihkan pikirannya, dia masih mengerti bahwa 3 pedang ajaib campuran pada dasarnya menekan pedang tulang naga di altar. Adapun jiwa binatang Warcraft, mungkin ditujukan pada pedang tulang naga, jika tidak, mengapa 6 tempat suci diturunkan secara kebetulan. Xiao Yu, Yihuanan dari Istana Xuantian adalah orang pertama yang menemukan Xiao Yu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan heran, di mana Fu Xiyuan dan Zhuo Fanting. Xiang San, 3 tempat suci lainnya, terkejut. Diego Sara dan Yaqi juga tercengang. Mereka tidak percaya melihat Xiao Yu, seolah-olah orang-orang yang tidak berada di 6 tempat suci dapat datang ke sini, mereka terkejut. Xiao Yu menghubungi Yihuanan ketika dia menyamar sebagai Qin Xiao. Saat itu, Yihuanan merasa bahwa dia sangat rendah hati dan tidak pamer, tetapi sekarang dia bertanya dengan cara yang luar biasa. Dia tidak dapat menahan tawa untuk beberapa saat, mungkin memohon pada dirinya sendiri untuk bekerja sama, jadi aku tidak membuat gerakan ini. Jawab pertanyaanku terlebih dahulu. Mengapa 6 tempat suci kalian mengetahui tentang 3 pedang dunia campuran? Mengapa ada 6 tempat suci kalian di bawah 3 pedang dunia untuk melindungi jiwa binatang Warcraft? Mengapa ada tulang naga di sini? Apa yang terjadi? Xiao Yu terus-menerus melontarkan banyak pertanyaan yang membingungkan. Mengapa menjawab pertanyaanmu? Jalan Cina Selatan. Xiao Yu mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu mengapa aku harus menjawab pertanyaanmu? Mata Yihuanan menatap pria dingin, menatap Xiao Yu. Bagaimana mungkin Xiao Yu tidak menatapnya? Kakak Yi, itu penting, kata Lautan Cerah Diego Sara. Yihuanan mendengus dingin, tidak berbicara. Diego Sara, terima kasih, kakak, dan harap kamu dapat menjawab pertanyaan kami, yang sangat penting bagi kami. Jika kamu ingin aku menjawab pertanyaan, jawab pertanyaanku terlebih dahulu, jika tidak, hindari berbicara. Xiao Yu berkata dengan enteng, juga, jangan menganggap dirimu sebagai 6 tempat suci. Di mataku, 6 tempat suci itu juga sangat bagus. Itu tidak istimewa. Raut wajah keempat orang itu berubah pada saat yang sama. Yihuanan berkata dengan suara yang dalam, tangkap dia, aku tidak percaya kebenarannya. Sikat, Xiao Yu tiba-tiba berbalik, menghadap Yihuanan, dan momentum besar dari atasan raja yang menerobos tepi tiba-tiba meletus, dan dia biasanya tertindas di pegunungan. Momentum yang kuat membentuk kekuatan yang tak terlihat, yang membuat Yihuanan lengah dan mundur 3 atau 4 langkah. Apakah kamu layak? Xiao Yu berkata dengan dingin. Raut wajah Yihuanan menjadi sangat jelek, dia jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yu begitu dahsyat hingga dia dapat dengan mudah mendorongnya kembali dengan momentum. Xiao Yu membawa pisau bulan dan melihat sekeliling keempat orang itu. Aku bilang, jika kau bertanya padaku, jawablah dulu. Setelah berjalan, dia berjalan menuju altar. Dia ingin mengambil pedang tulang naga, tepat di depan para penguasa 4 tempat suci, dan tidak menempatkan mereka berempat di sini. Sikap ini membuat keempat orang itu semakin marah. Pelan sosok itu melintas, Diego Sara telah menghalangi jalan Xiao Yu. Xiao Yu mendapati bahwa orang lain juga bertindak diam-diam,
masing-masing menempati sudut, dan benar-benar membentuk lingkaran pengepungan, dan mengepung Xiaoyu. Ayo kita lakukan. Xiaoyu tampak sedang bermain-main, bermain dengan pisau bulan di tangan kanannya, dengan pandangan santai, dan tidak membawa keempat master bersama-sama. Dia telah mengambil langkah maju yang besar sekali lagi. Di tepi terobosan, dapat dikatakan bahwa dia telah menyentuh tepi level 10 Raja. Dia telah sepenuhnya menjauhkan diri dari level atas level Uranus umum, dan berharap menemukan seseorang untuk melakukannya. Saudara Xie telah salah paham, saya hanya ingin membuktikan beberapa hal. Kata Diego Sara, tidak masalah, tetapi tetap saja kalimatku, jawab pertanyaanku terlebih dahulu, jika tidak hindari berbicara. Jawaban Xiaoyu masih lugas dan tidak ada ruang untuk diskusi. Diego Sara bergumam, 3 orang lainnya juga menatapku. Aku melihatmu, jika Xiaoyu melepaskan momentum, mereka benar-benar akan melakukannya. Tetapi Xiaoyu dapat mundur ke Cina Selatan dengan momentum itu, membuat mereka tidak yakin, belum lagi mereka memiliki hal-hal yang lebih penting. Itu harus ditangani, jika pertempuran dengan Xiaoyu terluka parah, itu bahkan lebih tidak menguntungkan. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan saudara Xie terlebih dahulu. Diego Sara berkata dengan suara yang dalam. Mengapa kita tahu bahwa 3 pedang dari dunia campuran ada di sini, dan mengapa ada 6 binatang buas dari 6 tempat suci kita yang menjaga jiwa binatang Warcraft? Pedang itu menyerang puluhan ribu tahun yang lalu, merusak para Warcraft penjaga kita dari 6 tempat suci, dan secara paksa melucuti jiwa binatang mereka, memusnahkan semua ideologi, menyegelnya di sini, dan menekannya. Kita tahu bahwa itu adalah perwalian Warcraft untuk kembali terluka parah setelah itu. Petik 2. Hati Xiaoyu sedikit bergetar. Jadi, di masa lalu, ketika para prajurit dari 6 tanah suci mengambil keuntungan dari naga dan malaikat, mereka membunuh mereka semua, tetapi mereka juga terluka parah oleh serangan 3 pedang dunia dan 3 pedang dunia. Beberapa jiwa binatang terputus, ideologi dimusnahkan, dan siapa yang disegel di sini, tetapi siapa penguasa 3 pedang sihir? Mengapa Anda melakukan ini? Apalagi yang dilakukan jiwa binatang yang terperangkap? Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Mengapa 3 pedang melakukan ini? Dan karena pemilik 3 pedang ingin membunuh 6 Warcraft, mengapa mereka perlu meninggalkan jiwa binatang? Dan kesadaran yang telah dimusnahkan itu konyol, ini mengatakan sudah lewat. Xiaoyu berkata begitu, tetapi dia sudah menerimanya. Mengapa 3 pedang ajaib campuran itu begitu? Maka kita hanya bisa bertanya kepada pemiliknya, kita tidak tahu. Diego Sara berkata dengan ringan, adapun mengapa jiwa binatang itu tertinggal, itu karena jiwa binatang itu tetap ada, kamu dapat membiarkan 6 penjaga dari 6 tempat suci kita, Warcraft, merasakan lokasi pedang lunas, dan datang untuk menghancurkan pedang lunas. Xiaoyu berkata, aku ingin kamu menghancurkan pedang tulang naga. Apakah kamu bercanda? 3 pedang ajaib campuran tidak lebih kuat, mengapa repot-repot? Yi Huanan mengejek, tentu saja, 3 pedang dari dunia campuran tidak dapat beroperasi pada pedang lunas. Jika memungkinkan, bagaimana kita akan melakukannya? Dia menunjuk ke lunas-lunas itu. Lunas-lunas ini tidak efektif untukmu dan aku, tetapi jika ketiga pedang campuran itu sama jika mereka datang ke sini dengan 6 penjaga Warcraft, mereka akan bangkit dan diserang oleh para Necromancer. Kemudian tulang-tulang naga dari 9 naga suci akan dibangkitkan untuk menjadi naga tulang. Meskipun kekuatannya melemah, jumlahnya dapat ditempatkan di sana. Ketika 3 pedang ajaib datang, mereka akan dihancurkan. Petik 2. Rumit dan rumit. Pada saat itu, 3 pedang ajaib dari dunia campuran meninggalkan jiwa binatang buas terhadap pedang lunas. Artinya, pedang lunas belum terbentuk. Pada saat itu, mengapa tidak menghancurkan pedang lunas terlebih dahulu oleh 6 Warcraft dari 6 tempat suci? Begitu banyak masalah, kata Xiaoyu. Pada saat itu, di sini ada 10 naga teratas. Dengan mengorbankan mayat-mayat naga ini, bagaimana larangan kutukan untuk meluncurkan kekuatan pamungkas dapat dipatahkan? Bahkan 3 pedang ajaib campuran membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk mematahkan larangan itu. Yi China Selatan mencibir. Emosi campur aduk dari 3 pedang ajaib ditekan di sini untuk melanggar larangan. Xiaoyu berkata, jadi, kamu di sini untuk menghancurkan pedang naga. Ya, Yi Huanan berkata dengan suara yang dalam. Pedang naga adalah pedang tertinggi yang dibentuk atas dasar kemauan naga yang tak terkalahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Kekuatannya terlalu
kuat, dan kita harus menghancurkannya. Kamu menghancurkan, aku bisa mengerti. Bagaimanapun, 6 tempat sucimu adalah pembunuh naga, tetapi pedang naga bahkan lebih kuat. Itu adalah senjata. Itu seperti 3 pedang ajaib dari dunia campuran juga merupakan senjata. Jika mereka ditaklukkan, mereka masih akan berurusan dengan master asli. Bagaimanapun juga, itu masih senjata. Tidakkah kamu ingin mendapatkan pedang tulang naga? Xiao Yu bertanya secara retoris. Matanya juga mengambil kesempatan untuk menyentuh keempat wajah. Hasilnya adalah sentuhan keserakahan, tetapi kemudian keluar dengan tekad yang mutlak. Pedang lunas harus dihancurkan, kata Diego Sara. Xiao Yu tertawa, menurutku jika kalian khawatir tentang siapa yang akan mendapatkannya, maka orang terkuat di tempat suci dengan pedang tulang naga mungkin dapat menyapu bersih para penguasa dari 5 tempat suci lainnya, jadi kalian saling iri. Cara terbaik adalah menghancurkan pedang tulang naga, yakinlah. Hah, apakah saudara Xie mengajukan terlalu banyak pertanyaan? Sekarang kalian harus menjawab pertanyaan kami, kata Diego Sara. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata Xiao Yu. Diego Sara mengerutkan kening. Apalagi yang salah? Tatapan Xiao Yu tiba-tiba memancarkan cahaya terang, menatap Diego Sara. Shen Chen berkata, siapa penguasa dari 3 pedang campuran? Melalui pertukaran mereka, ditambah dengan apa yang diketahui Xiao Yu sebelumnya, Xiao Yu mendapat jawaban, yaitu, ada tangan misterius di balik 6 tempat suci, dan tangan ini pasti memiliki semacam hubungan dengan penguasa dari 3 pedang campuran. Bahkan mungkin seseorang. Apakah menurutmu hal-hal seperti penguasa dari 3 pedang campuran memenuhi syarat untuk mengetahui identitas dan status kita di tempat suci masing-masing? Kata Diego Sara, samar-samar. Jika kita tidak ada di sini kali ini, aku takut tidak mungkin mengetahui bahkan beberapa pertanyaan yang kau ajukan. Ini benar, bagaimanapun juga, pasti ada seorang guru Ruoyun di 6 tempat suci, karena takut kaisar perang semu mungkin tidak hanya memiliki 1 orang. Xiao Yu berkata, meskipun demikian, kau harus tahu sedikit petunjuk. Tidak mungkin memiliki segalanya. Aku tidak tahu. Tidakkah kau pikir kau telah bertanya terlalu banyak? Xiang San berkata dengan dingin hari itu. Begitu banyak yang telah dikatakan, apakah perlu untuk mengacaukan ini? Xiao Yu berkata. Xiang Jingtian mendengus dingin dan berhenti berbicara. Diego Sara berkata, yang kita tahu hanyalah bahwa pemilik 3 pedang ajaib campuran itu adalah karakter puluhan ribu tahun yang lalu. Dia sudah sekarat saat itu. Aku tidak tahu bagaimana cara menyegel dirinya di Pulau Malaikat. Sejak saat itu, dia telah memasuki waktu yang lama. Dalam tidur bertahun-tahun, sampai suatu hari, naga dan malaikat memilih untuk mati bersama, dan kekuatan itu membangunkannya dari tidur. Dia juga menggunakan kekuatan itu untuk merapal mantra yang mengancam jiwa untuk membangkitkan dirinya sendiri, tetapi dia kebangkitan Tuhan tampaknya memiliki konflik besar dengan klan naga dan malaikat, jadi aku secara paksa mengumpulkan sedikit kekuatan selama bertahun-tahun, dan menempatkan 6 penjaga dari 6 tempat suci kita ke Pulau Malaikat. Di belakang Anda harus tahu segalanya tentang itu. Menurut 6 penjaga Warcraft, kepergian 3 pedang ajaib campuran, yaitu, ketika dia mulai pulih. Petik 2. Pemulihan. Seseorang yang mampu membawa 6 tanah suci dan 6 penjaga Warcraft ke tahanan Pulau Malaikat Suci hanya dengan sedikit kekuatan, apa wilayahnya? Mengenai masalah ini, Xiao Yu merasa situasinya tampaknya bergerak ke arah perkembangan yang tidak terduga. Anda pasti bertanya-tanya bagaimana ke-6 pasukan Warcraft pelindung itu ditahan. Sebenarnya, itu sangat sederhana. 6 Warcraft pelindung tahun itu tidak hanya menderita luka serius dalam pertempuran melawan Raja dari Raja, tetapi juga kehilangan 10 level, dan kekuatan mereka jatuh ke titik beku. Mereka yang dengan mudah ditahan oleh orang itu mampu menghancurkan klan naga dan malaikat saat itu, kecuali bahwa kedua klan itu telah kehilangan kedua belah pihak dan masing-masing memiliki kekuatan kurang dari 10%. Hal utama adalah kekuatan supernatural tertinggi yang dilakukan oleh para master dari 3 pedang ajaib di dunia. Untuk jangka waktu tertentu, kekuatan keduanya dibatasi hanya sekitar 1% dari kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, 6 World of Warcraft utama masih membayar harga dengan terluka parah dan hampir jatuh, dan Anda sekarang harus mengerti mengapa setelah kematian para naga, mereka meskipun kita membenci 6 tempat suci kita masih tidak membidik ke-6 tempat suci kita, tetapi membidik master dari 3 pedang campuran untuk menciptakan pedang tulang naga ini. Diego Saraichiton menjelaskan semua pertanyaan di kepala Xiao Yu.
Xiaoyu akhirnya memilah semua yang dialami oleh 3 ahli pedang sihir campuran, 6 tempat suci, klan naga, dan klan malaikat. Dalam analisis terakhir, bakat utama dari 3 pedang sihir campuran adalah pembunuh yang sebenarnya. Xiaoyu tidak tahu tentang identitas master dari 3 pedang campuran, tetapi sepatah kata di mulut Diego Sara membuatnya merasa akrab. Kalimat ini adalah, mengeluarkan kekuatan supernatural tertinggi, naga dan malaikat hanya dapat mengerahkan 1% dari kekuatan mereka dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti tampaknya dimiliki oleh Master Gothik. Ketika Xiaoyu, Qin Yuyi, Zhou Zhenwang, Yan Lingwu, Lang Zhantian, Lin Dongyun, dan Bing Ge membentuk 7 pahlawan baru untuk menerobos ke Scotch, bukan para master yang memainkan ini. Kelas berarti, mungkin, identitas master dari 3 pedang campuran bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari Master Gothik. Xiaoyu berkata, sekarang aku mengerti, semuanya dipahami, aku hanya tidak tahu apa master dari campuran ini pedang 3 sihir adalah. Di era ketika raja dilarang, bahkan jika dia terjaga, dia tidak boleh mematahkan darah larangan raja. Aturan kultivasi berikutnya, belum lagi, di zaman kuno, sebelum raja manusia menyegel semua darah, kekuatan 6 penjaga 6 tempat suci di Warcraft benar-benar di atas kaisar perang tingkat tertinggi yang dikenal sekarang. Level, tetapi master dari 3 pedang campuran benar-benar dapat menahan mereka ke Pulau Suci Malaikat hanya dengan memadatkan sedikit kekuatan, jadi dapat dibayangkan bahwa master dari 3 pedang campuran telah melampaui imajinasi. Setelah berbicara lama, Anda sekarang berbicara tentang poin-poin penting. Diego Sara menatap Xiaoyu sambil tersenyum dan berkata perlahan, tetapi senyumnya membuat Xiaoyu sangat tidak nyaman. Xiaoyu menatap Diego Sara dan berkata, apa maksudmu? Artinya, alasan mengapa 6 tempat suci kita lahir dan kita datang ke sini adalah tujuan sebenarnya. Diego Sara berkata, segel raja memang kuat, tetapi tidak terkalahkan. Jika orang ini benar-benar bangkit, segel raja segala raja akan runtuh. Jadi kekuatan orang ini sudah menjadi boneka yang setingkat dengan raja segala raja. Jadi dia dibangkitkan dan menghancurkan segel raja segala raja, sehingga benar-benar menghancurkan segel garis keturunan, dan kita dapat berharap untuk berkultivasi ke zaman kuno lagi. Alam tertinggi semacam itu, Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Diego Sara mengangguk. Ya, menatap orang ini, Xiaoyu berkata, tujuanmu adalah untuk mencegah kebangkitannya. Mengapa kamu berkata begitu? Jika kita ingin menghentikannya, mengapa kita perlu menghancurkan pedang lunas? Kita harus tahu bahwa pedang lunas memiliki pengekangan mutlak terhadap 3 pedang sihir campuran. Diego Sara tertawa. Ini mudah dimengerti. 6 tempat suci kalian seharusnya sangat seimbang. Jika ada yang mendapatkan pedang Dragon Blade ini, kurasa itu akan merusak keseimbangan. Jangan menyangkalnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kekuatan 3 pedang ajaib di dunia. Aku bisa menebak kekuatan pedang lunas, tentu saja, juga memiliki kemungkinan bahwa pedang lunas juga dapat menahan beberapa pangkalan kalian di 6 tempat suci, jadi pedang lunas harus dihancurkan dalam aspek apapun. Xiaoyu segera kemudian dia menjernihkan pikirannya, adapun kamu untuk menghentikannya, itu karena begitu orang ini dibangkitkan, pengekangan garis keturunan raja di dunia juga akan runtuh, jadi wajar saja bagi seorang master untuk mencapai puncak kaisar perang semu. Konstitusi yang disebabkan oleh darahnya tidak dapat menahan pemenjaraan tingkat panglima perang, jadi dia dapat menembus tingkat panglima perang dalam satu gerakan, dan bahkan mungkin berdampak pada tingkat yang lebih tinggi. Ini bukan yang ingin dilihat oleh 6 tempat suci kalian. Petik 2. Diego Sara, mengapa kita tidak ingin melihatnya? Sikat. Mata Xiaoyu tiba-tiba bersinar terang, menatap Diego Sara. Sen berkata, karena penguasa 3 pedang sihir campuran dapat membangkitkan alam raja, maka 6 tempat suci Anda telah bertempur dengan keberadaan raja, bahkan pada saat itu, raja manusia hanya dapat memilih untuk mengalahkan yang terkuat dari 6 tempat suci Anda, tetapi tidak memilih untuk sepenuhnya bersaing dengan 6 tempat suci mereka. Anda dapat membayangkan dominasi 6 tempat suci Anda, dan 6 penjaga Warcraft, kekuatan yang begitu kuat, saya dapat menyimpulkan bahwa 6 tempat suci Anda pasti tidak disegel oleh raja, yaitu, Anda tidak terpengaruh oleh segel darah yang ditetapkan oleh raja. Dia melangkah maju, saling menatap. Mata Gosala, Sen berkata, seolah-olah kali ini kamu di sini, untuk mencegah kebangkitan penguasa 3 pedang campuran, karena begitu garis keturunan raja terputus,
sejumlah besar orang akan menerobos kaisar pertempuran dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, sehingga mengancam 6 tempat sucimu. Kamu tidak membiarkan ini terjadi, jadi kamu masih harus mempertahankan kekuatan segel-segel raja untuk dilarang. Oh, Diego Sara tiba-tiba tertawa dan tersenyum, suaranya menjadi semakin keras, dan akhirnya berubah menjadi cekikikan. Xiao Yu adalah Xiao Yu, aku telah sangat diam-diam menghindari masalah ini. Kamu bahkan masih dapat ditafsirkan dari hal-hal yang aku katakan sebelumnya. Ya, sangat bagus, mungkin aku memilih Qin Xiao yang mendukung Pulau Suci Awan dan Kabut. Itu juga kesalahan untuk memilih Xiao Yu. Petik 2. Sayang sekali aku tahu terlalu banyak, jadi kamu telah kamu ingin membunuhku, kan? Xiao Yu berkata dengan ringan. Diego Sara tidak menjelaskan, berkata, sekarang saatnya bagimu untuk menjawab pertanyaan kami. Bagaimana dengan Ukiyoto di kuil Tenra dan Zuo Fanting di kuil Xielu? Sambil mengangkat bahu, Xiao Yu berkata, itu di luar. Aku bermaksud menjarah roh-roh pembunuh itu. Aku tidak menyangka akan menyentuh mantra itu dan mengisolasi mereka di luar. Bagaimana kau tahu Gunung Chanlang? Kata Diego Sara, itu kebetulan. Xiao Yu tentu saja tidak dapat mengungkapkan apa yang diprediksi oleh ahli astrologi tentang nebula. Dia datang lebih awal dan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Awalnya aku memilih retret Changlangshan, tetapi aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu. Sesuatu, dan pisau bulan di tanganmu tidak sebanding dengan senjata biasa dari senjata tingkat Dewa Surgawi. Kau mempraktikkan ilmu sihir, jadi pisau bulan itu memiliki jiwa Warcraft di dalamnya, yang menyerap roh pembunuh. Kondisi untuk, sampai di sini, Diego Sara tampaknya melihat prosesnya. Mulut Xiao Yu melengkung dan berkata, itu memang kebetulan. Dia juga diam-diam mengagumi kemampuan nebula untuk memprediksi, dan benar-benar meramalkan perubahan pada pisau Monfal. Apa pendapatmu tentang pedang Dragon Blade? Kata Diego Sara, pedang tulang naga, karena ini adalah milik keluarga naga, dan hewan peliharaan nagaku adalah Kaisar Naga Tyrannosaurus dari keluarga naga, menurutmu apa yang kupikirkan? Xiao Yu tertawa. Diego Sara mendesah pelan, memang benar jika kau bisa mendapatkan Tyrannosaurus Rex sebagai hewan peliharaan naga, kau mungkin akan menguasai pedang naga, tetapi kita harus menghancurkannya. Suasana menjadi tegang saat berbicara. Xiao Yu masih bermain dengan pisau bulan, tatapannya santai, dan tidak melihat ke arah para master dari 4 tempat suci seperti Diego Sara. Ia telah bermain dengan Xiang Jingtian, Zuo Fanting, dan Ukiyoto, dan dapat menebak secara kasar bahwa kekuatan Diego Sara, Yuanan, dan Yaki mungkin lebih kuat, tetapi mereka tidak akan pernah terlalu kuat, dan ia menyentuh tepi kelas 10 raja, bawa saja keempat orang ini untuk mencoba perubahan kekuatan mereka. Pertanyaan terakhir, Diego Sara menatap Xiao Yu, dan ekspresinya menjadi bermartabat. Kekuatan jiwa binatang dari Raja Iblis dan beruang iblis yang kejam telah jatuh dengan sendirinya. Ketika dia bertanya apa yang dia katakan, Xiao Yu jelas merasakan bahwa detak jantung keempat orang itu sedikit lebih cepat, dan tampaknya sangat gugup tentang masalah ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak di dalam hatinya. Mungkin jiwa binatang itu tidak hanya mengetahui lokasi melalui induksi. Itu sesederhana membiarkan para penguasa dari 6 tempat suci datang untuk menghancurkan pedang naga. Pasti ada alasan lain. Tentu saja itu hilang, bukankah 6 tempat suci kalian mampu menyerap kekuatan jiwa binatang Warcraft? Xiao Yu membuat ekspresi bingung. Diego Sara menyipitkan mata dan menatap Xiao Yu selama 1 menit penuh, dia tiba-tiba tersenyum, aku tidak punya masalah. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebilah pedang panjang yang tajam, jika kau ingin merebut pedang tulang naga, kami ingin menghancurkannya, kami ditakdirkan untuk saling bermusuhan. Terima kasih, saudaraku, atas nasihatnya. Ketiga orang lainnya juga muncul dengan senjata mereka. Momentum keempat orang itu meningkat tajam. Kalau begitu, mengapa kau tidak melakukannya saja? Xiao Yu tampaknya tidak pernah merasakan niat mereka untuk membunuh. Karena aku menunda waktu, Diego Sara mengerang. Xiao Yu membeku sejenak, menunda waktu. Dia bertanya-tanya, dan mendengar raungan marah datang dari belakangnya. 2 sosok tiba, mereka bukan yang lain, itu adalah Ukiyoto, Tanah Suci Surga, dan Zuo Fanting, Tanah Suci Kejahatan. Xiao Yu, Fu Xiyuan berteriak langsung pada Xiao Yu, wajahnya tampak sangat mengerikan. Dia meraih tangannya secara berurutan, dan tampaknya ingin mencabik-cabik Xiao Yu. Menyipitkan mata dan menatap Ukiyoto,
menentukan lintasan terbangnya. Ada senyum di mulut Xiao Yu, itu dingin. Hujan turun seperti angin. Saat itulah Ukiyo Yuan berlari sekitar 6 meter di depannya, Xiao Yu tiba-tiba menyerang, mengerahkan angin seperti hujan hingga batasnya, dan menghilang tiba-tiba, tepat di hadapan 5 master tempat suci lainnya, menghilang dari udara tipis, dan muncul kembali. Di depan Ukiyo-chan, kuku jari Ukiyo-chan, yang tergores secara berurutan, hampir menyentuh pintu wajah Xiao Yu, tetapi berhenti pada saat ini, dan wajahnya juga penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit. Oh, kaki Xiao Yu terasa berat di perut bagian bawah Ukiyo-chan, dan kekuatan yang kuat mengalir keluar dari telapak kakinya dan menembus dengan ganas. Apa? Ukiyo-chan berteriak dengan keras, dan seluruh pria itu terbang keluar. Xiao Yu mengangkat pisaunya dan membunuh. Sikat, sosok itu melintas, Diego Sala tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Yu, menghalangi jalannya, dan pedang tajam itu menusuk ke Xiao Yu. Xiao Yu diam-diam berkata begitu cepat. Dalam hal kecepatan, kemampuan bertarung Xiao Yu yang seperti tubuh benar-benar luar biasa, tetapi kecepatan yang ditunjukkan Diego Sara tidak kalah dengannya. Aku akan menghentikannya, kau hancurkan pedang lunas. Diego Sara berteriak dengan suara yang dalam. Zuo Fanting, yang datang bersama Ukiyoto, berkata dengan suara yang dalam, tidak, dua jiwa binatang Warcraft kita, kuil suci dan kuil Tenra, tidak menghilang dengan sendirinya. Ukiyo dan aku menggunakan metode rahasia untuk memanggil dan ingin bersatu kembali. Itu hanya mengumpulkan kurang dari 1/10 kekuatan jiwa binatang dari beruang iblis yang kejam, dan kekuatan jiwa binatang lainnya hilang. Rupanya, Xiao Yu tidak tahu bagaimana cara menjarahnya. Dia harus dibunuh terlebih dahulu dan kekuatan jiwa binatang harus diambil kembali. Sehingga kita dapat menghancurkan pedang lunas. Petik 2. Kapan? Xiao Yu membalas serangan pedang Diego Sala dengan pukulan backhand, dan tubuhnya terbang mundur. Dia juga mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pengepungan mereka. Kekuatan jiwa binatang sebenarnya digunakan untuk menghancurkan pedang tulang naga. Aku berkata, mengapa jiwa binatang tidak sedikit? Kesadaran, perasaan benar-benar bekerja di sini. Semakin banyak yang kau tahu, semakin cepat kau mati. Diego Sara mengerang. Kurasa tidak. Xiao Yu membawa pisau bulan, menunjuk ke 6 orang termasuk Diego Sara, setidaknya 6 dari kalian belum memiliki kemampuan itu. Oh, mengenai provokasi Xiao Yu, langkah Diego Sara sangat sederhana. Dia menusukkan pedang ke tanah dengan punggung tangannya, mengeluarkan sepasang sarung tangan dari cincin luar angkasa, dan meletakkannya di tangannya. Fu Xiyuan, Zuo Fanting, saya pikir kalian harus dapat berkomunikasi dengan dua tempat suci kalian untuk melindungi kekuatan Warcraft. Tidak peduli berapapun biayanya, kalian harus membayar karena ketidakmampuan kalianlah yang membuat Xiao Yu menghancurkan rencana kita, kata Diego Sala ringan. Kerja keras 10.000 tahun tidak dapat disia-siakan untuk ini, Yi Huanan, Yaqi, dan Xiang Jingtian. Kalian bertiga juga bisa melakukannya, dan serahkan Xiao Yu ini kepadaku untuk menghadapinya. Yi Huanan mengerutkan kening, bisakah kamu sendirian? Baru saat itulah dia menyadari kekuatan Xiao Yu. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Xiao Yu sendirian, jadi dia mengajukan pertanyaan ini. Lakukan saja dengan tenang, kata Diego Sara dengan percaya diri. Oh, Xiao Yu juga mempelajari cara dia memasukkan pisau bulan ke tanah, mengeluarkan sarung tangan penguasa dan meletakkannya di tangannya. Aku juga ingin melihat dari mana kepercayaan dirimu berasal. Keduanya berjauhan, perang pun pecah. Adapun para penguasa dari 5 tempat suci lainnya, mereka dengan cepat menyebar ke samping, melewati mereka, dan berjalan menuju altar. Ukiyoto menatap Xiao Yu dengan tatapan kesal, dan pikiran dendam itu sangat berat. Kelima penguasa suci itu mengelilingi altar itu dan menempati 5 arah. Bisakah kita mulai? Nada bicara Diego Sara seolah-olah teman-teman sedang berkomunikasi satu sama lain, dan tidak ada sedikit pun desahan, yang merupakan ekspresi yang sangat percaya diri. Xiao Yu memutar lehernya dan berkata, aku sudah menunggu lama. Oke, angkat. Diego Sara mengangkat kaki kanannya, sekitar 3 cm di atas tanah, lalu mendarat. Segera berpusat padanya, sebuah depresi menyeluruh dalam. Jarak 2 meter dari tanah muncul. Angin kencang bertiup, meniup debu dari langit. Masih lembut, Diego Sala tiba-tiba berubah menjadi iblis. Dia di ronsen. Pedang tajam yang ditancapkan ke tanah juga terguncang, dan memantul dari tanah, mengikutinya terbang menuju Xiao Yu,
memegang pedang di udara, menahan debu yang berterbangan seperti Warcraft yang mengerikan, menampakkan dengan wajah yang ceroboh, mulut merah darah dan lebar memperlihatkan gigi bergerigi, seperti pedang tajam, dan melemparkannya dengan ganas ke Xiaoyu. Melihat pukulan keras Diego Sala, Xiaoyu juga menilai bahwa Diego Sala benar-benar kuat, takut bahwa dia akan lebih baik daripada 5 lainnya. Dia melangkah maju, kakinya jatuh ke tanah, dan pisau meteor bulan yang telah dimasukkan ke tanah juga terlontar ke langit. Xiaoyu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan pisau meteor bulan itu baru saja jatuh. Tabrakan paling dahsyat. Kapan? Angin kencang, dan kekuatan dahsyat berhamburan di sekitar mereka. Pedang menghantam, dan kedua mata bertabrakan, seolah-olah Mars berkedip, dan kemudian mereka mundur pada saat yang sama. Tembakan ini sebenarnya berimbang. Keduanya tercengang pada saat yang sama, tampaknya tidak menyangka bahwa kekuatan yang lain sebenarnya begitu kuat. Satu tembakan tidak berguna, Diego Sara mendengus dingin, dan serangan baliknya lebih cepat. Jika sosoknya terlepas dari anak panah, dia akan hancur lagi, dan pedang dan manusia akan menjadi satu, seperti ular berbisa, hanya satu tembakan yang akan membunuh. Xiaoyu juga menggosok dirinya sendiri dan membunuhnya. Akibatnya, mereka berdua bertarung seperti badai. Bayangan pedang berterbangan, cahaya pedang bersinar, dan pembunuhan itu tak terhindarkan. Untuk sesaat, masih ada lebih dari 100 gerakan melawan pembom itu, sinar gas tempur yang besar menghantam dengan badai energi yang ganas, dan setelah raungan terus-menerus, itu berhenti sebentar. Keduanya masih tidak ada yang mengambil keuntungan. Sementara Xiaoyu bertarung dengan sengit, Yu Guang mengalihkan pandangannya ke para penguasa dari 5 tempat suci lainnya. Pada saat ini, mereka berlima sedang melantunkan mantra dan tampaknya menggunakan semacam mantra. Tenanglah dan bertarunglah denganku. Kehancuran pedang lunas sudah ditakdirkan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Diego Sala juga sedikit tersentak, memegang pedang. Keduanya tampaknya bertarung dengan sengit, tetapi mereka sangat berbahaya. Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikanmu terlebih dahulu. Xiaoyu mengarahkan pisau bulan ke tanah, dan ekspresinya menjadi serius, dan dia tidak lagi tampak seperti anak kecil. Semua orang bisa menceritakan kisah besarnya. Diego Sara tertawa. Xiaoyu tersenyum sedikit dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia memberitahunya dengan tindakan bahwa tubuhnya bergetar dan orang-orang menghilang tanpa jejak. Itu adalah keterampilan bertarung tubuh bagian atas seperti hujan. Hingga batasnya, di luar jangkauan mata telanjang. Sekilas, pisau meteor bulan membawa laras tebal, seolah-olah ular piton listrik telah terputus dari udara, yang merupakan ledakan teknik bertarung kuno yang dipraktikkan oleh Xiaoyu. Guntur meledak menjadi kemarahan, meledak untuk membunuh. Dengan serangan yang begitu cepat, kecepatan Diego Sara juga luar biasa. Masih belum ada waktu untuk menghindar. Hanya pedang yang melawan, pedang bertabrakan, dan kekuatan teror diteruskan. Dia segera membalas Diego Sara dengan gempa bumi lebih dari 10 langkah. Itu adalah sosok yang stabil. Tentu saja, ini bukan perbedaan antara kekuatan keduanya, tetapi kinerja sempurna dari kecepatan dan keterampilan bertarung Xiaoyu, yang membuat Diego Sara tidak dapat memilih metode konfrontasi terbaik dalam waktu yang singkat, efek. Dengan satu pukulan untuk menang, Xiaoyu tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Setelah satu pisau, pisau kedua menyusul. Perisai yang hancur, ini hampir merupakan serangan combo paling berantai yang telah digunakan oleh berbagai teknik pertempuran Xiaoyu dalam berbagai kombinasi dan digunakan satu sama lain. Serangan guntur, serangan hebat, menghilangkan perlawanan musuh, menghancurkan perisai dan terhubung untuk menyerang, mengandalkan efeknya ditambah efek dari pisau Monfal, benar-benar menghancurkan pertahanan lawan. Di bawah serangan yang meledak, pedang tajam di tangan Diego Sara terpotong, dan pada saat yang sama, Diego Sara terguncang ke belakang lagi. Tubuhnya belum berdiri diam, dan pukulan ketiga Xiaoyu telah tiba. Naga terbang, ini adalah jenis keterampilan bertarung kedua yang dipelajari di Balongkuan. Keterampilan bertarung ini memiliki dua fungsi. Salah satunya adalah kemampuan untuk menyerang dan membunuh, tetapi berkah kecepatan terbang. Angin hujan Xiaoyu dan kecepatan berkah naga di langit hampir mencapai batas yang bisa dicapainya, bahkan kurang dari 1/10, dan datang ke belakang Diego Sara. Pisau bulan juga melangkah keluar dari keterampilan bertarung naga di langit, dan cahaya pisau yang ganas terputus dengan parah. Pada saat krisis hidup dan mati, tubuh Diego Sara tiba-tiba berbalik,
dan sebelum membalikkan tubuhnya, pedang itu berkedip dengan lingkaran cahaya biru pucat di tangannya, dan dia berdiri di depannya. Kapan? Pedang ini memotong pedang itu lagi. Gelombang kejut yang kuat membawa Diego Sarah kembali lagi. Xiao Yu menatapnya dengan dingin dan mengaguminya secara diam-diam. Bahkan dalam situasi pasif seperti itu, Diego Sarah masih mempertahankan postur defensif. Fleksibilitas ini dapat dikatakan untuk memahami arti sebenarnya dari air. Sulit untuk membunuh orang ini. Karena itu, Xiao Yu memilih untuk tidak ragu untuk menyerah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan langsung ke pedang lunas di atas altar, dan penangkapan pedang lunas adalah akar penyebabnya, tetapi pembunuhan adalah yang kedua. Yi Huanan, awas Xiao Yu yang merebut pedang lunas. Meskipun Diego Sarah jatuh ke arah angin, dia tidak benar-benar kalah. Dia selalu memperhatikan tindakan Xiao Yu. Ketika dia melihatnya menatap pedang lunas, dia segera memahami pikirannya dan segera membuat suara peringatan. Pada saat suara itu terdengar, Xiao Yu juga terangkat ke udara. Seperti seekor burung, dia menyapu dunia. Klik, itu kembali ke Xiao Yu, menghadap altar, Yi Huanan berjingkat-jingkat, tubuhnya berputar, dan retakan muncul di tanah. Dia juga berbalik menghadap Xiao Yu yang terbang lewat, matanya meledak menjadi kilatan cahaya. Masih ada mantra di mulutnya. Ketika dia berhenti berputar, mantra Yi Huanan telah berakhir. Dia meratakan tangannya ke kiri dan kanan, melambaikan tinjunya, dan mendengar binatang buas yang liar dan brutal mengaum tiba-tiba dari belakangnya. Raungan. Dengan raungan, kekosongan yang beriak muncul riak suara. Kemudian sosok besar yang tidak nyata muncul di udara. Singa naga langit super. Sosok besar itu sama nyatanya, yang merupakan jiwa binatang dari naga dan singa Tongtian, tetapi yang membuat Xiao Yu takut adalah bahwa jiwa binatang ini sebenarnya memiliki kekuatan teroris, bukan dua jiwa binatang Warcraft suci yang dia temui sebelumnya. Sadar, Xiao Yu tahu bahwa mantra dari 5 tempat suci didasarkan pada jiwa binatang Warcraft yang mereka dapatkan. Raungan, singa naga langit meraung ke arah Xiao Yu. Raungan itu bergejolak, dan kekosongan menunjukkan tanda-tanda robek. Xiao Yu, yang keras di udara, tampaknya dipukuli dengan keras, dan dimuntahkan. Wajah Yi Huanan begitu putus asa, memegang tangannya di dadanya, dia bergegas maju. Naga dan singa surgawi itu tiba-tiba meraung dan bergoyang ke depan. Dengan kekuatan luar biasa dari naga dan singa Tongtian, Xiao Yu terluka parah hanya dengan meraung. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan itu. Mantra yang digunakan oleh jiwa binatang buas yang berhubungan dengan Tiongkok Selatan ini pasti memiliki efek yang sangat tidak biasa, jika tidak, itu tidak akan pernah begitu mengerikan. Dalam penilaian Xiao Yu, saya khawatir kekuatan singa naga Tongtian sekarang melampaui puncak raja pertempuran. Raungan, Long Yin yang mengerikan terdengar tiba-tiba. Saya melihat di belakang Yi Huanan itu, menghadap lunas yang merangkak di lantai 3 altar, itu adalah naga suci, naga iblis api suci. Api itu adalah naga suci, dan ia dilahirkan dengan api suci yang mengerikan yang dapat membakar segalanya. Raungan, semburan nyanyian naga berturut-turut terdengar. Lunas tanpa kerangka berdiri tanpa daging. Ups, mulai. Wajah Diego salah sedikit berubah, dan dia mendesah tiba-tiba. Mantra utama dari 4 tempat suci lainnya mempercepat nyanyian, dan mantra-mantra itu hampir selesai dalam sekejap, dan jiwa-jiwa binatang yang hanya ada di Warcraft legendaris muncul di belakang mereka. Gunung Tianji, jiwa binatang serigala iblis Tianji. Jiwa binatang Hydra gelap dari Balai Suanyuan. Jiwa binatang Raja Banteng Iblis yang jahat dari Tanah Suci Luo yang jahat. Jiwa binatang iblis yang kejam dari Tanah Suci Tian Luo. Ditambah lagi jiwa binatang naga surgawi dan singa dari kuil Suantian yang dipanggil oleh Tiongkok Selatan. 5 roh binatang Warcraft utama semuanya muncul, dan Xiao Yu juga memperhatikan perbedaannya. 2 jiwa binatang Warcraft dari Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tian Luo secara signifikan lebih lemah daripada 3 jiwa binatang Warcraft Tanah Suci lainnya. Mereka tidak berada dalam satu kelas. Tentu saja, ini bukan perbedaan antara Warcraft itu sendiri, tetapi bahwa mereka berdua tidak mendapatkan 2 jiwa binatang Warcraft sama sekali, dan mereka telah ditelan oleh pisau Monfal milik Xiao Yu. Dengan munculnya 5 jiwa binatang Warcraft yang hebat, dan tidak tahu dengan cara apa kekuatan itu dilepaskan, itu masih sangat mengerikan, tetapi itu juga mengilhami kebangkitan naga yang telah mati selama bertahun-tahun, dan mereka tampaknya merasakan mutilasi. Pembunuh mereka datang,
dan terbangun dari tidur mereka. 9 langkah altar dan 9 lunas naga suci semuanya berdiri lunas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh gua berdiri satu demi satu, semuanya mengeluarkan nyanyian naga yang mengguncang bumi, dan Wanlong bernyanyi bersama. Pemandangan spektakuler itu mengejutkan Xiaoyu. Naga tulang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah. Mereka akan dikelilingi oleh ketegasan altar. Kekuatan naga yang mengerikan juga terpancar dari mereka, mengembun menjadi kekuatan naga dewa, yang merupakan jenis energi yang tidak dapat diucapkan. Paksaan seperti itu ditumpangkan, dan saya khawatir kaisar perang semu akan dikalahkan, membuat ruang ini hampir tertutup secara umum. Raung, dipimpin oleh naga langit singa, banyak jiwa binatang melolong. Napas mereka membengkak dengan cepat. Entah bagaimana, Xiaoyu merasa bahwa kekuatan kelima roh binatang Warcraft ini meningkat dalam kelipatan geometris, dan tampaknya ada kekuatan luar biasa yang terhubung dengan mereka. Dengan cara ini, kekuatan superposisi naga Wanlong retak. Adapun Diego Sara yang bergerak cepat ke depan, menerobos ke tengah-tengah 5 guru suci, dengan cepat melantunkan mantra, dan segera muncul di belakang binatang laut dan jiwa binatang. Xiaoyu tidak dilindungi oleh kekuatan jiwa binatang, tetapi ketika naga-naga itu meremasnya, napas agung terpancar darinya, yaitu napas Raja Naga Tyrannosaurus Rex. Dan naga pedang bulan di tangannya. Dalam bentuk gagang pisau, ada suara Long Yin menggemakannya. Akibatnya, Xiaoyu merasa menikmati superposisi Long Wei. Tanpa dimusuhi oleh Wanlong, Xiaoyu tampaknya menjadi anggota Longzong, dan bahkan statusnya tampak tinggi, sehingga ia mampu mengikuti tindakan para guru dari 6 tempat suci. Di bawah perhatiannya, misteri itu akhirnya terungkap. Peningkatan kekuatan jiwa binatang datang dari dalam tubuh 6 orang seperti Diego Sala, seolah-olah World of Warcraft yang besar disegel di tubuh mereka. Long Huang muncul. Tiba-tiba, mata Diego Lasa menjadi acuh tak acuh, dan ada suara agung dan arogan yang sangat berbeda dari suaranya. Mata Xiaoyu membulat dan hampir berteriak, itu adalah penjaga laut yang cerah menelan binatang laut. Apakah tubuh mereka berenam untuk sementara ditempati oleh 6 penjaga Warcraft? Xiaoyu dengan cepat melihat yang lain. Hasilnya adalah apa yang telah dia duga. 6 tempat suci yang menjaga Warcraft benar-benar menempati tubuh mereka untuk sementara. Peran jiwa binatang, ini adalah peran sebenarnya dari jiwa binatang. Xiaoyu berteriak dalam hati mereka sebenarnya ingin sementara menempati tubuh 6 orang melalui jiwa binatang, sehingga mencapai tujuan untuk dapat datang ke Pulau Suci Malaikat. Kaisar panjang keluar, suara Yihuanan juga sangat tebal, dan itu adalah suara naga dan singa Tongtian. Kakak, ada suara di bagian atas altar. Pedang lunas juga bergetar sedikit 2 kali. Kemudian seekor naga tulang besar berdiri perlahan, tanpa jejak daging dan darah, dan tubuhnya yang besar berdiri dengan bangga, seperti tulang-tulang naga Tyrannosaurus Rex. Kau belum mati, Tyrannosaurus membalas. Naga dan singa Tongtian terkekeh dan berkata, bukankah kau tidak mati selama puluhan ribu tahun, tetapi pedang tulang naga macam apa yang masih harus kau buat? Kita masih akan datang setelah puluhan ribu tahun. Kau dan aku berbeda. 2 api hitam perlahan muncul di mata tulang Tyrannosaurus Rex, menyala. Klan nagaku tidak ada hubungannya dengan 6 tempat suci kalian, tetapi kalian ingin menghancurkan klan nagaku, bagaimana kalian bisa menghentikannya? Hanya karena kalian tidak berhenti, kami harus menghancurkan pedang tulang naga harapan kalian terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kami. Jalan singa naga Tongtian. Api hitam di mata tulang Tyrannosaurus berdetak kencang, dan tampaknya menunjukkan kemarahannya. Apakah kalian ingin membuat anjing berlari untuk orang itu? Kata-kata ini tampaknya merangsang 6 World of Warcraft utama, sosok ilusi mereka bergetar. Tujuan perjalanan kita adalah untuk menghancurkan pedang tulang naga dan memutus vitalitas kebangkitannya. Suara naga Tongtian dan singa Ruo Hongzong, apakah kalian mengambil inisiatif untuk menyerahkan pedang tulang naga, atau kami yang melakukannya? Raungan, tubuh Tyrannosaurus Rex mendengar erangan naga yang marah. Tiba-tiba Wanlong Qian, naga tulang marah, tidak ada gunanya memanggilmu lagi. Jika kau adalah kebangkitan tubuh, kami akan berbalik dan pergi. Sayangnya, kalian semua adalah naga tulang. Paling-paling, kalian hanya memiliki 1/10 dari kekuatan. Kami tidak memperhitungkan kekuatan ini. Tongtian Dragon Lion dengan bangga berkata, kami telah menghabiskan semua cara kami untuk menemukan 6 roh binatang dengan konstitusi khusus yang membawa kekuatan kami.
Apakah kau pikir kau masih memiliki kesempatan? Tyrannosaurus bangkit, naga itu sombong, tidak pernah tunduk. Raung, Wan Long Qian, karena kalian akan bertarung, ayo kita mati. Raung Tongtian Dragon dan Lion. Selanjutnya, 6 master yang sementara menempati tubuh 6 Warcraft utama secara bersamaan menyerang, dengan liar bergegas maju, bersumpah untuk melawan. Balas Tyrannosaurus. Naga tulang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke atas dan ke bawah. 9 naga suci juga bergegas turun. Pertarungan menjadi tema utama saat ini. Xiao Yu memiliki napas T-Rex, dan naga-naga tulang itu tidak agresif terhadapnya, semuanya melewatinya dan memukul mereka secara berurutan. Dia mampu berdiri dan menonton. Pertarungan itu benar-benar sepihak. 9 naga suci itu tak terkalahkan sebelum hidup mereka, tetapi setelah kematian, untuk membentuk pedang tulang naga ini, mereka juga mampu mengerahkan 1/10 dari kekuatan, yang tidak dapat bersaing dengan kekuatan 6 Warcraft utama. Belum lagi naga tulang lainnya. Hampir di masa lalu itu adalah nasib terbunuh oleh pukulan. Tetapi tidak ada naga tulang yang berhenti. Kejutan yang tidak pernah berakhir. Naga Tyrannosaurus tidak bergerak. Kekuatan tempur terkuatnya berdiri di atas altar. Api hitam di rongga mata menyala, dan suara naga yang dalam terus terdengar. Seperti roh naga terakhir, semua terbang ke pedang naga. Pedang tulang naga yang dipelihara oleh jiwa naga juga secara bertahap menembakkan sedikit cahaya. Xiao Yu kemudian menyadari bahwa pedang lunas emosional belum selesai. Raungan, melihat pedang lunas itu cerah, Warcraft penjaga yang menelan binatang laut dari Laut Cerah segera membuka mulut raksasa yang menempati hampir 60% kepalanya. Boom, langit dan anak panah beterbangan, menghancurkan semua tulang dan naga di sekitarnya. Bahkan tulang naga pertempuran naga suci pun berserakan karena kemungkinan terkena olehnya. Kemudian dimusnahkan. 5 Warcraft utama lainnya juga telah meluncurkan gerakan pembunuhan. Dengan satu pukulan, puluhan naga tulang hancur, dan bahkan 2 naga-naga yang sama dikalahkan satu demi satu, dan tulang-tulang itu muncul banyak retakan. Naga tulang terlalu lemah. Ke-6 Warcraft itu meledak ke arah altar. Kembalinya naga suci. Ho, ho, ho. 9 suara naga bergejolak. 9 naga tulang naga suci tetap berada dalam sedikit ingatan terakhir di dunia ini. Tulang-tulang mereka meledak dengan sendirinya, berubah menjadi cahaya dan bayangan, dan jejak terakhir kekuatan jiwa dituangkan ke dalam pedang tulang naga sepenuhnya. Pada saat yang sama, Ruyan Yan, yang berada di Pulau Suci Awan dan Kabut dan Pulau Suci, memancarkan cahaya dingin. Roh mistik seperti daun bersinar keluar, dan 9 jiwa naga muncul pada saat yang sama. Mereka berkedip dengan jejak cahaya, atau terang atau gelap, dan terus-menerus melepaskan jejak fluktuasi energi, mengelilingi asap. Ru Yanjiao duduk tegak. 9 jiwa naga terbang keluar dari roh misterius itu. Tubuh mereka hanya sepanjang 1 meter, dan mereka terus-menerus berkibar di sekitar Ruyan, menangis pelan, seolah-olah sedang menangis. Tanpa alasan, Ruyan merasakan kesedihan di hatinya. Setetes air mata menetes dari sudut matanya. Raungan. 9 jiwa naga menangis, dan akhirnya kembali ke Xuanling. Ruyan membuka matanya lagi, dan masih ada air mata yang mengalir di matanya, dan dia berkata dengan pelan, "Mengapa aku menangis, dan mengapa jiwa Jiulong pernah terputus sama sekali?" Dia tampak bingung ke arah yang memberinya kesedihan yang tak dapat dijelaskan, dan itu adalah arah di mana 9 naga suci menghancurkan diri sendiri. Jejak terakhir kekuatan jiwa dari 9 naga suci naga disuntikkan ke dalam pedang tulang naga, membuat pedang tulang naga itu mulia, dan sosok 9 naga suci muncul di badan pedang. Xiao Yu terkejut melihat sosok 9 naga suci itu. Keadaan pola itu persis sama dengan bentuk jiwa Jiulong di Yan Xuanling, seolah diukir dalam cetakan. 9 orang suci kembali, dan lunasnya pun terbentuk. Mayat Tyrannosaurus, mengabaikan serangan liar dari 6 Warcraft utama dan perlahan berkata, 6. Pedang naga itu pasti akan membunuhmu di masa depan, dan menghapus rasa malu untuk nagaku. Altar adalah akar pedang, dan itu juga kekuatan pedang tulang naga yang terperangkap. Tidak ada kehidupan yang bisa menariknya keluar dari altar, dan aku masih memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Naga dan singa Tongtian tertawa terbahak-bahak. Tyrannosaurus Rex tidak memiliki daging dan darah, tetapi pada saat ini Xiao Yu merasa itu tertawa dan menatapnya, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan naga yin yang mengejutkan. Raungan, tidak ada daging dan darah, tetapi itu mengirimkan fluktuasi energi yang hebat.
Tubuh Tyrannosaurus Rex mengangkat kepalanya dan mengerang. Kekuatan kekaisaran Kaisar Naga benar-benar meledak. Tubuh itu tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang kuat langsung menerbangkan 6 pembom Warcraft besar. Itu juga memiliki jejak turbulensi jiwa dan tidak memasukinya. Di dalam pedang lunas memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kelak, pedang lunas mengeluarkan suara pedang. Itu bergetar. Roh Xiaoyu tiba-tiba bergetar, darahnya mendidih, dan 10 pembangkit tenaga klan naga teratas akan meninggalkan jejak terakhir dunia ini untuk dihancurkan dan mencapai pedang tulang naga. Dan misinya adalah mencabut pedang lunas. Pada saat ini, dia melupakan paksaan yang dibawa oleh 6 Warcraft utama, dan melupakan hidup dan mati. Di matanya, hanya ada pedang tulang naga, dan hanya kebanggaan para naga. Dadada, Mercedes-Benz milik Xiaoyu yang melaju kencang, menginjak tanah, membuat tanah bergetar. Tubuhnya seperti angin dan listrik seperti cahaya, mencapai batasnya, dan terbang langsung ke atas altar. Raungan itu menggetarkan. 6 sosok Warcraft utama masih mundur. Melihat gerakan Xiaoyu, mereka marah dan benar-benar marah. Jika pedang tulang naga ditarik keluar dari altar, semuanya akan berubah. Benar-benar tidak berdaya oleh kekuatan peledakan diri Tyrannosaurus Rex, mereka berteriak-teriak ngeri, dan masing-masing melancarkan serangan, bersumpah untuk mencegat Xiaoyu. Erangan naga pecah seperti guntur. Aku melihat naga tulang tingkat Raja Naga membubung ke langit, menghantam 6 serangan Warcraft utama dengan tulangnya sendiri. Dia menggunakan kematian untuk melindungi dampak Xiaoyu. Long Yin yang tragis bergetar. Naga tulang yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju. Bum bum bum, sejumlah besar naga tulang hancur, dan masih tidak ada naga tulang yang tersentak. Mereka lebih baik mati daripada tidak pernah mundur. Bahkan setelah mati, mereka masih memiliki kebanggaan naga dan tidak pernah menundukkan kepala. 6 Warcraft besar itu gila. Mereka menggeram dengan liar, melancarkan serangan, dan naga tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Xiaoyu tidak pergi untuk melihat, tetapi matanya dipenuhi dengan air mata, matanya lebih tegas, menatap gemetar seolah-olah dia terisak-isak karena kematian naga tulang. Dia berlari kencang sampai ke puncak altar.